Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tidak ada keraguan bahwa 77 di depannya adalah 7 kelompok keluarga Chen. Hanya 4 leluhur dan 5 leluhur yang berani memanggilnya seperti ini. Dalam keluarga Chen, dia adalah orang kuat dengan status yang sangat terhormat. Ketika Anda melihatnya, Anda harus sujud dan berdoa. 7 kelompok belum memasuki dunia surga, tetapi dari perspektif fluktuasi mental yang dia ungkapkan, saya khawatir dia tidak mau melanjutkan. Dia sangat rendah hati kepada 4 leluhur dan 5 leluhur. Dia sudah tahu bahwa kedua leluhur hancur. Dia dengan lembut melambaikan tangan ke langit, dan mobil Jiaolongbao yang sudah lama disiapkan dengan cepat bergegas ke tempat kejadian kuat. 8 naga hijau menari dengan tubuh besar, melonjak seperti awan biru. Setiap naga sepanjang 100 kaki, dan timbangan pada tubuh lebih dari setengah meter, bersinar dengan cahaya ilahi. Cakar besar menjulang di awan, dan cahaya dingin bersinar, yang mengerikan. Saya tidak tahu berapa tahun mereka telah berlatih, tetapi saya bisa merasakan kekuatan mereka. Saya khawatir mereka dapat menyebabkan kekacauan jika mereka baru saja dibebaskan. 8 naga Jiaolong mendongak dan berteriak pada saat yang sama, membuat suara seperti naga yin, yang benar-benar menakutkan seperti tanah longsor dan tsunami. Mereka pasti memiliki potensi untuk dipromosikan ke ranah Raja Shenlong. Naga umum tidak dapat mengirim raungan, tetapi mereka bahkan mengeluarkan nyanyian naga, yang jelas sangat dekat dengan Raja Naga. Karena mereka telah menjalani kerja keras selama bertahun-tahun, 2 cakar naga rahang asli telah beralih ke 4 cakar, unicorn telah memudar, dan 2 tonjolan telah muncul, tentu saja itu dekat dengan tanduk ilahi naga. Mereka disebut biasa naga, dalam arti Jiaolong berubah menjadi naga. Sulit membayangkan kesulitan yang dialami, tetapi keluarga Chen memiliki 8 naga, dan itu benar-benar masalah besar untuk menggunakannya untuk menarik mobil. Eight Jade Dragon menarik sebuah mobil harta yang penuh dengan kemuliaan ilahi. Itu sepenuhnya diukir dari Senyu, dan itu diukir dengan pola kuno. Orang-orang dengan mata jernih tahu sekilas bahwa itu bukan pola biasa, dan itu jelas merupakan susunan tingkat atas. Mobil cancan bermartabat dan sakral dengan latar belakang 8 naga. 4 leluhur dan 5 leluhur juga sopan, dan naik mobil harta langsung. Lebih dari selusin anak-anak dari keluarga Chen yang mengendarai berbagai dewa dan binatang buas membuka jalan di depan. Para dewa dan binatang buas itu semuanya alien, dengan 3 serigala, macan kumbang putih, dan berhala giok putih, ada momentum besar. 7 leluhur menghirup ringan, dan selusin anak-anak Chen yang mengendarai binatang buas melaju di depan. Semua orang diam-diam menghirup, latihan keluarga Chen masih cukup besar, kekuatannya memang tangguh. Zijin Shenlong dan Dragon Baby merajuk. Meskipun Jiaolong bukan naga asli, itu juga cabang samping mereka. Keluarga Chen sebenarnya menggunakannya untuk menarik kereta. Ini adalah penistaan terhadap naga dan membuat mereka sangat tidak puas. Chen Nan benar-benar takut pada 2 naga yang bermain-main di sini, dan buru-buru mengambil mereka berdua. Kelompok itu dengan cepat naik ke udara dan mengikuti naga itu. Di atas bulan, tempat tinggal Taiko Tabu yang tak terukur, semua pemandangan di sini sangat indah. Tidak ada bunga dan tidak ada rumput. Di mana-mana adalah rumput peri langka yang langka di langit, dan kabut asap mengapung di atas bunga dan tanaman yang bersinar, dengan angin yang bertiup di atas langit, aromanya menyegarkan, dan tak terkatakan. Seolah-olah semua pori-pori terbuka, mandi dalam cahaya bunga dan tanaman peri. Gunung-gunung dan lembah-lembah hijau di bawah, pohon-pohon di bawahnya juga berwarna hijau cemerlang, dan lampu hijau menyala. Setiap pohon seperti ukiran batu giok hijau, memancarkan cahaya hijau, menunjukkan nafas kehidupan yang kuat. Ketika Fang mulai datang ke sini, kerumunan dengan hati-hati mengamati masa depan, dan sekarang terbang di atas bulan, kerumunan memperhatikan pemandangan di tanah, dan mereka terkejut lagi. Di sini, itu tidak lagi dapat digambarkan sebagai harta yang luar biasa, ini adalah tanah murni yang asli. Tuhan berkata, ini luar biasa. Mereka semua peri bunga dan pohon dewa. Apakah tidak ada rumput? Mata besar Dragon Baby telah berbalik dan mencari tempat kebun peri. Zijin Shenlong juga merupakan cahaya yang bersinar di matanya, sepasang mata naga yang melirik ke segala arah. Chenan dan mereka berada di samping mobil naga, kata-kata kedua naga itu jelas dihentikan oleh 4 dan 5 leluhur dan 7 leluhur yang mengemudi. Bulan tempat iblis tinggal. Petik 2. Dari desahan kelima leluhur, tidak sulit untuk memahami bahwa ini adalah tempat yang sangat istimewa. Dalam tahun-tahun yang tak berujung itu, pasti ada beberapa perubahan yang mengejutkan. Melewati serangkaian puncak gunung, lembah, dan melintasi dataran besar, sebuah bukit di depan mata semua orang, inilah selusin anak-anak keluarga Chen yang mengendarai binatang itu segera ditolak. Tidak terkecuali 7 nenek moyang. Menghentikan mobil naga membuat ke-8 naga itu tenang. Ke-4 leluhur dan 5 leluhur juga berjalan keluar dari mobil naga dan dilayani oleh para leluhur dan mendarat di tanah. Setiap orang dalam keluarga Chen menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Jelas, itu tidak jauh dari tempat di mana jiwa perang legendaris bersemayam. Ada jiwa yang tersisa dari keluarga 8 orang suci Chen di depan. Setelah tiba di sini, semua orang mendarat dari udara, dan orang-orang mengikuti keluarga Chen di depan selangkah demi selangkah. Pria Taiko mengendarai Tianma, dengan mencibir di sudut mulutnya, membiarkan Tianma mendarat di tanah dan mengikutinya perlahan-lahan. Di sini, pemandangannya sangat elegan, dan pohon-pohon cemara eksotis berkilauan di bawah cahaya berakar di bebatuan gunung, dan gayanya lebih kuat.
Potongan bambu hijau juga menunjukkan lampu hijau-hijau di bukit-bukit. Potongan rumput peri dan rumput ada di mana-mana. Pemandangan indah di sini bahkan lebih indah daripada dunia dongeng. Di sepanjang jalur batu biru, berjalan di lautan bunga, melewati hutan dewa-dewa berat, dan melewati beberapa danau kecil seperti mutiara, semua orang akhirnya memasuki bukit-bukit yang dalam. Ketika Anda tiba di sini, semuanya tampak agak biasa. Lembah krisan, batu anggrek, gunung peoni. Ada gunung dan hutan belantara, puncak yang berbeda, berbagai warna bunga dewa. Semua orang tidak memperhatikannya di awal, dan akhirnya secara bertahap menyadari bahwa ini adalah formasi bunga. Namun, keluarga Chen rupanya sudah menutup formasi besar, dan kelompok masuk dengan lancar. Aliran sejernih sabuk giok mengalir melalui pegunungan, ding-ding dong-dong, Wusu berkata, ujung sungai adalah tempat peristirahatan jiwa perang. Sekelompok orang berjalan di sepanjang sungai, dan berpikir bahwa tujuan akhir juga akan seindah jalan itu, tetapi faktanya tidak terduga. Bunga menjadi langka, dan pohon ilahi secara bertahap menghilang, menunjukkan di daerah terpencil di depan mata semua orang. Vegetasi jarang terjadi, hanya aliran yang jernih menambah suasana tidak membosankan di sini. Ketika mereka pindah, orang-orang memasuki gurun, dan generasi hijau menghilang sepenuhnya. Di sini, orang tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menjadi berat, terutama Chen Nan merasa sedikit tersumbat di hatinya dan merasa sangat tertekan. Bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Chen. Darah yang sama mengalir dalam darah. Menghadapi tempat peristirahatan dari 8 suci, dia sama sedihnya dengan setiap keturunan keluarga Chen. Langit tidak lagi begitu cerah, matahari jatuh di sini, entah bagaimana itu tidak lagi begitu cerah, tampaknya perlahan-lahan menjadi dingin di sini, dan semakin dingin. 8 makam sendirian di depan muncul di padang pasir, tanpa hiasan luar biasa yang dibayangkan, keluarga Chen tidak membangun makam besar apapun, tetapi 8 kantong tanah asli berdiri dengan tenang di padang pasir, bahkan tidak ada batu nisan. Ini adalah tempat peristirahatan dari 8 pahlawan tahun ini. Sentuhan kesedihan, yang tak dapat dijelaskan menyebar, bahkan jika itu bukan keluarga Chen, juga merasakan emosi masam yang tak terkatakan, dan kesedihan yang sunyi perlahan-lahan menyebar di hati setiap orang. 8 kuburan bumi yang soliter tampaknya perlahan menggemakan lagu sedih. Di antara sisa 8 orang, beberapa dari mereka harus menjadi junior 4 leluhur dan 5 leluhur, tetapi 2 leluhur masih berlutut di depan 8 kuburan, dan semua keturunan keluarga Chen kemudian berlutut bersama mereka. Chen Nan tidak ragu-ragu, dia berlutut di padang pasir, pada saat ini dia dipenuhi dengan emosi, bahkan jika itu adalah generasi tuan, bagaimana dengan dunia yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, itu hanyalah Loes. Keturunan tidak berbakti, yang mengganggu sisa leluhur. 4 leluhur dari 7 leluhur dan 5 leluhur menyatakan kejahatan mereka. Selama periode yang luar biasa, beberapa leluhur memasuki wilayah ketiga, dan keturunan yang tersisa tidak dapat mendukung keluarga Chen. Tolong juga maafkan leluhur Anda, dan keturunan tidak baik, Anda membutuhkan bantuan jiwa yang tersisa Anda. Petik 2. 7 leluhur dengan hormat menundukkan kepala mereka, dan semua keturunan keluarga Chen juga membungkuk bersama. Lelaki Taiko yang mengendarai Tianma, memandang ke belakang dengan tenang dan berkata, ternyata hanya 8 orang yang mati, yang benar-benar mengecewakanku. Tapi padang pasir ini, agak aneh. Keluarga Chen mengabaikan pria Taiko yang tidak sopan ini, tetapi semua orang sangat marah. Orang-orang Archaik sangat menyadari keanehan gurun, mereka masih terkejut, karena gurun ini adalah tempat paling penting bagi keluarga Chen, dan bagian bawah tanah ini pernah menyegel tubuh Chen Zhu yang rusak. Setelah upacara, 4 leluhur dan 5 leluhur mulai mengukir kaligrafi dengan hati-hati di sekitar 8 makam. Ini adalah proses yang sangat rumit, pola-pola yang padat semua lebih dari ratusan kaki. Yang disebut pemanggilan jiwa yang tersisa hanyalah untuk mengkonsolidasikan kembali sisa kekuatan jiwa yang masih ada di sini. Setelah 8 orang mengabdikan diri, mereka seharusnya dihancurkan. Namun, mereka terlalu kuat, terlepas dari patah tulang dan jiwa mereka yang hancur, semangat-semangat perang yang heroik tidak bisa dihancurkan. Inilah yang disebut sebagai jiwa perang yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun jiwa telah hancur, kesadaran spiritual yang tersisa masih utuh. Mereka mengumpulkan bagian dari jiwa yang tersisa dan diam di sini dengan cara terbang alternatif. Setelah 2 jam berlalu, ke-4 leluhur dan 5 leluhur berdiri dari tanah dengan keringat, dan ke-5 leluhur itu memalingkan kepala ke-7 leluhur dan berkata, supli pedang yang digunakan oleh 8 pahlawan. Anak-anak keluarga Chen dengan cepat mengambil 8 pedang dan mengabadikan mereka di medan perang. 8 pedang berisi nafas 8 orang suci, dan mereka perlu digunakan untuk membangkitkan jiwa yang tertidur. Ke-4 leluhur menunjukkan sedikit kesedihan dan berkata, anak-anak dari keluarga Chen menggunakan darahmu sebagai panduan untuk memanggil para pahlawan di bawah tanah, dan membangunkan orang-orang suci pertama. Dengan hati, lusinan anak-anak keluarga Chen yang hadir memotong pergelangan tangan mereka dan membiarkan darah kecil itu tumpah ke dalam barisan. Darah jatuh ke dalam deretan, mengungkapkan semburan cahaya merah. Setiap darah tampaknya memiliki kehidupan. Berjalan cepat di garis arai. Larik yang ratusan kaki dalam sekejap mata berubah menjadi darah merah merata ke dalamnya, biarkan mulai mekar cahaya merah darah yang sangat terang. Pada akhirnya, barisan pertempuran kuno memancarkan darah yang melonjak, 8 pedang yang muncul dalam barisan pertempuran, dan suara pedang terus bergetar, berdiri. Cahaya darah yang membumbung menghalangi semua sinar matahari yang jatuh, dan seluruh padang pasir adalah sentuhan darah.
5 leluhur mendekati Chen Nan dan memukulnya dengan keras, berkata, "Apa yang kamu bodoh, kamu juga keturunan keluarga Chen, bukankah kamu segera menawarkan pengorbanan darah?" Chen Nan terbangun, tidak tahu mengapa, hatinya sangat sedih, itu adalah panggilan orang-orang terdekatnya, itu adalah perpisahan seumur hidup. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba berpikir, di antara 8 orang suci pertama, apakah ada kakeknya? Mengapa dia tidak pernah mendengar Chen Zan berbicara tentang kakeknya? Chen Nan tiba-tiba memiliki perasaan ingin menangis. Dia sangat merasa bahwa orang yang paling dekat dengannya ada di depannya. Dia merasakan semacam kasih sayang daging dan darah. Orang-orang yang kucintai, kakekku. Mata Chen Nan menangis, dan dia akhirnya tahu bahwa kakeknya harus menjadi salah satu dari 8 jiwa. Kakek saya, yang tidak pernah tahu di mana dia berada, ada di sini, dan telah mendedikasikan segalanya untuk keluarga Chen, mengubahnya menjadi Loes. Jika ayahku juga berkorban untuk ini, dan aku juga mengirim hidupku untuk itu, apakah nasib 3 generasi dan cucu kita terlalu sedih? 3 generasi kita semua dipilih, garis keturunan, yang benar-benar sebuah tragedi. Chen Nan sangat sedih di hatinya. 3 generasi cucu mereka sangat sedih. Chen Nan diam-diam menghapus air mata dari wajahnya, memotong pergelangan tangannya, dan membiarkan darah merah yang cerah mengalir keluar dan mengalir ke Arai. Pada saat ini, ketika darah Chen Nan jatuh ke dalam susunan, darah yang mengalir dalam susunan merah cerah tampak mendidih, dan kabut darah yang tak berujung melonjak dengan hebat, dan cahaya berapi-api mengalir ke Xiao Han. Suara melolong rendah, jika tidak ada dalam Arai, melayang ke telinga semua orang yang hadir. Arai tampak hidup, tetapi mulai bergetar. Pada saat ini, langit redup, daerah berbukit di sekitar gurun gelap, dan seluruh gurun, kecuali darah, juga menjadi sangat abu-abu. Seolah ada ribuan awan gelap menutupi, perasaan depresi yang tak terkatakan memenuhi pikiran semua orang. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah Zhou Xiong Gaotian runtuh dan jatuh, menghancurkan hati semua orang. Arai Scarlet besar tiba-tiba naik ke langit, berputar cepat di langit, 8 Excalibur terbungkus di dalamnya, dan semburan udara pedang meledak, dan akhirnya 8 Excalibur itu seperti 8 Changhong, tiba-tiba dalam pertempuran gambar meledak, langsung tenggelam di padang pasir dan dimasukkan di depan 8 kuburan. Booming. Gurun mengguncang dengan keras, dengan raungan rendah, suaranya menjadi semakin keras, dan akhirnya retak seperti langit dan bumi, berdengung di telinga semua orang. Antara langit dan bumi, semuanya benar-benar gelap dalam sekejap, kecuali pola di langit, tidak ada cahaya di tempat lain, dan jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Sebuah petir hitam yang mengerikan, menari liar di sekitar Arai, saya tidak tahu bagaimana mereka dihasilkan. Setiap busur besar panjangnya ratusan kaki, dan kekuatan teroris yang terkandung di dalamnya gelap. Bahkan jika sekuat dan Taixuan, terkejut, ini bukan lagi halilintar yang sederhana, itu telah melampaui hukuman tabu, kekuatan teror yang terkandung di dalamnya tidak dapat diprediksi, aku takut bahwa Dewa Kaisar akan musnah dalam sekejap. Surga dan bumi sudah terhubung, dan surga dan bumi telah mengalami perubahan drastis. Hukuman surga tidak lagi muncul. Pada saat ini, semua orang tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah apa yang disebut hukuman surga. Ledakan. 2 busur hitam besar bertabrakan untuk menyinari cahaya menyilaukan dari 10 hari, dan fluktuasi energi yang mengerikan langsung merobek celah. Kemudian, ratusan kilat hitam besar menari-nari liar, terjalin bersama, dan di sana berubah menjadi jaringan guntur dan kilat yang mengerikan, melingkupi barisan berdarah besar di dalamnya. Orang-orang menahan napas, takut kehilangan sesuatu, dan melihat ke langit tanpa berkedip, bahkan pria Taiko yang mengendarai Tianma pun mengerutkan kening, menatap lekat-lekat ke Scarlet Arai. Namun, dalam kegelapan yang tak berujung, darah Arai menyala, dan dalam ribuan kilat, 8 bayangan gelap tiba-tiba muncul dalam darah Arai, dan semua orang tidak melihat dari mana mereka berasal dan bagaimana muncul. Hanya pria Taiko yang mengendarai Tianma yang mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, berkumpul dengan darah, lahir dengan darah. Booming. Gao Tian gemetar, 8 bayangan jiwa samar-samar muncul di Scarlet Arai, kejahatan yang tak terkatakan dan mengerikan, fluktuasi mengerikan dari sosok yang tidak jelas mengungkapkan semua jantung orang berdebar, itu berasal dari jiwa gemetaran. Baru pada saat itulah pria Taiko mengungkapkan warna anggunnya untuk pertama kalinya, dan tidak lagi berani membenci keluarga Chen. Semua keluarga Chen jatuh ke tanah, menatap 8 bayangan jiwa yang tidak jelas di langit, dan semua mata mereka berisi air mata. Itu adalah orang yang paling berbakat dari keluarga Chen. Mereka mengorbankan diri untuk membangkitkan kembali leluhur mereka. Ini bukan generasi yang menakjubkan, jika mereka masih hidup, mereka berani membuat orang di 3 dunia bergetar. Lightnings hitam mengerikan itu secara bertahap menghilang dengan munculnya Eight Soul Shadows, tetapi seluruh dunia masih gelap, hanya Arai berdarah menunjukkan sedikit cahaya. Siapa memanggil kita? Gelombang mental yang berdebar kencang menyebar ke hati semua orang merasakan kekuatan besar dan tak terbayangkan mereka, tetapi juga merasa bahwa mereka tampak sangat bingung. Semua orang di keluarga Chen berada dalam keadaan cemas, setelah semua, itu adalah jiwa yang sisa, dan itu sudah merupakan mukjizat abadi tanpa sepenuhnya musnah. 7 leluhur berlutut di tanah, menunjukkan kesedihan, dan pergi ke keturunan yang tidak bermoral mengganggu leluhur mereka. Kita membutuhkan kekuatan leluhur kita untuk menghadapi musuh yang kuat. Ada keheningan di atas langit, dan kemudian fluktuasi mental keluar lagi. Saya mengerti, saya telah meninggalkan kata-kata terakhir seperti
Arai Scarlet besar perlahan mendarat dari ketinggian, dan ada fluktuasi energi mengerikan yang tak ada habisnya di bawah angin yang kuat, seperti 100.000 gunung raksasa yang mendarat. Semua orang yang tidak memiliki darah keluarga Chen tidak bisa tidak mundur ke belakang sampai mereka berada ratusan kaki jauhnya. Mereka tidak tahan dengan tekanan besar. Pria kuno yang menunggang kuda itu tampaknya mampu melawan, tetapi dia waspada dan perlahan mundur. Arai besar berwarna darah tetap di depan semua keluarga Chen, dan sekarang mereka dapat dengan jelas melihat penampilan mereka. Kedelapan penyihir surgawi semuanya muda dalam penampilan, semuanya berusia 20-an, dan semua orang sangat provokatif. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka tidak pernah seumur hidup. Mereka berdiri di sana dengan tenang, dan tidak mengungkapkan fluktuasi apapun. Kekuatan kuat yang dirasakan semua orang sekarang bukanlah fluktuasi kekuatan nyata. Itu adalah potensi, dan sumber yang diungkapkan oleh seluruh orang secara alami. Roh lebih tinggi daripada potensi spiritual. Chen Nan langsung mengerti bahwa jika orang-orang ini masih hidup, mereka pasti akan dapat bersaing dengan 7 orang dahulu, karena mereka semua memiliki momentum yang mengerikan yang sama, dan orang-orang kuat yang melebihi batas kultivasi tidak perlu dihalangi dengan kekuatan, terpapar secara alami, kemungkinan sudah cukup untuk membuat semua musuh yang kuat bergetar. Ini adalah pahlawan sejati. Pada tahun-tahun kematian tanpa akhir, jiwa yang tersisa masih membuat hati orang bergetar, dan mereka tidak bisa tidak menundukkan kepala mereka untuk menyembah. Kita tidak punya daging, butuh tubuh iblis yang sempurna. 8 jiwa tampaknya benar-benar hancur, mereka telah melupakan banyak hal, mereka hanya memiliki beberapa kenangan, tetapi mereka tahu bahwa mereka dipanggil untuk melindungi keluarga Chen. Uzu dan Shizu menunjuk Chenan dengan jari-jari mereka dan berkata, dia. Di kejauhan, Chen Yuming menunjukkan kecemburuan di matanya dan berteriak, bagaimana saya bisa menggunakan tubuh pengkhianat. Saya tidak setuju dengan dua leluhur. Anak-anak keluarga Chen yang lain juga jelas menunjukkan ketidakpuasan. Mereka semua tahu bahwa Chen Zan dan Chen Nan telah memberontak dari keluarga Chen. Mereka sudah tidak puas dengan Chen Nan yang datang ke bulan. Keempat leluhur sangat marah. Meskipun keterampilan itu tidak ada lagi, mereka masih memaksakan dan berteriak, Anda juga harus menundukkan, karena garis keturunan Anda tidak akan bekerja. Tidak ada dari Anda yang dapat menahan kekuatan 8 jiwa, hancurkan semua bentuk dan roh. Petik 2. Atau Chen Yuming melompat lebih dulu dan berkata, kami tidak sengaja menyinggung leluhur kami, tetapi kami tidak mengerti, apakah itu anak pengkhianat. Apa yang istimewa tentang dia? Yang lain juga menggemakan, tubuh bagian atas 8 jiwa, dengan 8 jiwa terkuat dari keluarga Chen, betapa mulianya itu, dan itu pasti memiliki manfaat besar, bagaimana mereka dapat menyaksikan putra pengkhianat mendapatkan kualifikasi ini. Pada saat ini, Chen Nan tampaknya tidak mendengar pertengkaran mereka sama sekali, di matanya, hanya ada 8 bayangan jiwa di Arai Scarlet, dan dia melihat bayangan yang akrab di yang terakhir, bayangan jiwa Wei An. Alis dan bentuk dewa memiliki sifat yang sangat mirip dengan Chen Zan. Dari panggilan jiwa, Chen Nan melihatnya sekilas dan tahu bahwa dia adalah kakeknya dan tidak pernah bertemu dengannya. Bayangan jiwa Nei Wei tampaknya memikirkan sesuatu ketika dia melihat Chen Nan. Dia terkejut dengan sumber yang langka. Dia menatap Chen Nan dengan curiga, dan akhirnya menunjukkan warna lembut di matanya, dan sedikit mengangguk. Benarkah orang yang paling dekat dengan saya, ayah dari ayahnya, yang tahu semua ini ketika dia berkelahi? Chen Nan merasa sedih dan sedih, kakeknya ternyata adalah orang ke-8 dalam legenda. Masalahnya melebihi harapan Chen Nan, karena ketika dia melihat orang kedua dari belakang dengan kesedihan, dia tertegun lagi. Orang ini juga luar biasa, dan dia sekali lagi merasakan napas yang sudah dikenalnya, itu bukan dirinya sendiri. Kakek yang hebat, Chen Nan memandang ke arah 8 orang, dan wajahnya yang akrab tercermin dalam hatinya. Mereka sangat akrab dengannya. Dia merasa darahnya mendidih. Itu adalah warisan darah, jiwa. Gema. Apakah ada 8 orang dalam keluarga Chen? Lagu tragis, semua terjadi pada kita dalam nada ini, kakekku, kakek. Buyutku, dan para tetua. Chen Nan sangat sedih dan marah. Meskipun tidak dikonfirmasi, panggilan dari jiwa dan darah membuatnya merasa jelas bahwa orang-orang itu adalah kakeknya dan yang lainnya, dan mereka diturunkan dalam satu baris. Memikirkan hal ini, Chen Nan menangis, dan tragedi itu terjadi di rumahnya sendiri. Ketika keempat leluhur dan 5 leluhur datang ke sisi Chen Nan, mereka tampak sedih dan berkata, kamu merasakannya. Saya merasakannya. Mengapa? Mengapa demikian? Chen Nan berseru dengan putus asa, mengapa kita harus mengorbankan orang-orang seperti kita? Uzu berkata, sampai sekarang, tidak perlu merahasiakannya. Itu dapat dipublikasikan sekarang, karena 10 orang legendaris telah lahir, dan bahkan jika orang ke-9 keluar, orang yang ke-11 cukup untuk menjadi pengganti yang kuat. Petik 2. Meskipun Chen Nan memiliki sikap yang sama dengan ayahnya, dia tidak mau dan tidak akan membiarkan anak-anaknya melakukan pengorbanan yang tidak perlu, tetapi pada saat ini dia tidak membantah, dia ingin mendengar apa yang terjadi. Kelima leluhur berteriak kepada Chen Yuming dan yang lainnya, apakah Anda ingin melahirkan 8 jiwa? Bisakah Anda? Apakah Anda layak? Alasan mengapa saya membiarkan Chen Nan mengambil tugas penting ini adalah karena hanya dia yang bisa melakukannya. Apakah Anda tahu siapa 8 jiwa itu? Itu adalah kakeknya, kakek buyut, buyut-buyutnya. Semua dari mereka adalah kerabat langsungnya, dan keturunan mereka adalah darah keluarga Chen, kau, dan aku. Petik 2.
Omong-omong, Wusu tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi semua orang sudah tahu apa yang sedang terjadi. Keempat leluhur kemudian berkata, garis ini telah membayar terlalu banyak untuk keluarga, dan terlalu banyak berkorban. 8 jiwa tidak pernah menikmati sukacita surga. Orang yang dipilih hanya melanjutkan garis darah beberapa tahun sebelum kematiannya. Akan meninggalkan beberapa garis keturunan terkuat, karena, legendaris, berikutnya akan dipilih di antara keturunannya. Anak-anak yang kehilangan ayah mereka tidak tahu mengapa ayah mereka pergi, mereka dibesarkan oleh keluarga secara terpisah, beberapa saudara akan bersaing paling keras, memutuskan siapa yang merupakan garis keturunan terkuat, pilih orang legendaris berikutnya. Petik 2. Omong-omong, semua orang jelas mengerti bahwa Chen Nan, penguasa garis keturunan terkuat mereka, telah membayar terlalu banyak untuk keluarga. 8 jiwa berasal dari nada yang sama. Mereka adalah ayah dan anak, cucu, adalah 8 orang dekat. Ekspresi Chen Nan trends, sehingga kerabatnya di keluarga Chen sudah mati. Sampai sekarang, gagal keluarga Chen paling dekat dengan darahnya. Leluhur jahat dari segel tanah suci Dantai sebenarnya adalah pamannya, 7 leluhur adalah pamannya yang hebat, dan 5 leluhurnya adalah pamannya yang luar biasa. Lagu sedih oleh keluarga Chen, sebenarnya, adalah lagu sedih dari lagu mereka. Kakek, kakek buyut, buyut-buyut, semua adalah protagonis dari tragedi. Chen Zan belum pernah melihat ayahnya, kakek Chen Nan. Perang Xiao Chen jauh lebih tidak bahagia daripada Chen Nan, dia tidak pernah memiliki cinta kebapaan. Sejak kecil, dia hanya bisa menghabiskan waktu dalam seni bela diri yang membosankan. Mungkin Chen Zan menemukan sesuatu di masa lalu, dan tidak ingin tragedi itu terulang. Apakah kamu mengerti sekarang? Keluarga kami didukung oleh garis keturunan mereka. 4 leluhur dan 5 leluhur berteriak pada saat yang sama, dan mereka juga sedih, karena saudara lelaki, ayah, dan kakek mereka juga ada di antara 8 di tengah, mereka juga dianggap sebagai garis keturunan langsung, tetapi pada akhirnya mereka baru saja kalah dalam pemilihan. Meskipun Chen Yuming dan yang lainnya tidak puas, mereka juga harus menundukkan kepala mereka. Barisan dari garis keturunan terkuat bukanlah milik mereka. Jika mereka nyaris membawa 8 jiwa, mereka akan meledak dan mati. Di kejauhan, 4 iblis tua Kunlun, iblis besar, Yusin, dan Taixuan, Zijin Shenlong dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Chenan membayar harga sebesar itu untuk keluarga Chen. Pria Taiko mengendarai Tianma mencibir, keluarga yang menyenangkan, biarkan aku melihat seberapa kuat garis keturunan terkuatmu. Chen Nan sudah siap, 8 jiwa akan memasuki tubuh. Chen Nan menyeka air mata dari wajahnya, dengan hormat, berlutut di depan Scarlet Arai, membungkuk kepada 8 orang yang dicintainya yang belum pernah dilihatnya, dan kemudian berdiri. 8 roh pertempuran, dibagi menjadi 8 arah, dengan cepat bergegas ke tubuh Chen Nan. Apa? Chen Nan tidak bisa tidak melihat ke langit dan meraung, rambutnya berkedut liar, dan matanya meledak dengan cahaya 2 mil. Dia merasa tubuhnya akan meledak, dan kekuatan besar yang tak terbayangkan ada di sumsum tulang, mulai mengalir dalam darah dan dagingnya. Pada saat yang sama, sebuah gambar juga muncul di benaknya. Itu adalah ingatan yang paling penting dan berharga dari kehidupan 8 jiwa yang tersisa. Bahkan jika bubuknya pecah dan jiwa itu tersebar, gambar-gambar ini belum dihapus dan menjadi ingatan mereka yang paling berharga. 8 orang yang paling berharga ingatannya hampir sama. Ini bukan adegan keberanian dan kesombongan para pahlawan mereka. Hanya 8 gambar hangat yang hampir sama. Momen. 8 momen abadi. Menjadi kenangan paling mendalam dari 8 pahlawan kuno. Istri dan anak-anak dalam mimpi mereka selalu menjadi kenangan indah di hati mereka. Sesaat sebelum mereka meninggal, pemandangan tatapan rahasia terakhir, selamanya tercetak di kedalaman jiwa mereka. Tuan kuno yang bisa duduk sejajar dengan iblis. Kekuatan mereka telah membuat banyak praktisi gemetar, tetapi ingatan terdalam bukanlah catatan yang mulia di masa lalu, tetapi gambaran yang polos dan hangat. Chen Nan menangis, dan air mata tidak bisa membantu, menangis untuk 8 orang. Tampaknya 8 leluhur menangis-menangis dari tubuhnya. Yingji selalu membuat orang sedih dan menangis. Energi besar bersirkulasi terus-menerus di tubuh Chen Nan. Dia menderita rasa sakit yang hebat. Meridian dan tulang sedang diubah secara drastis, dan fisiknya mengalami perubahan drastis. Maksudnya, dia milik keluarga garis keturunan terkuat. Jika digantikan oleh Chen Yuming dan yang lainnya, tubuhnya mungkin telah meledak pada saat ini. Apa? Chen Nan tidak bisa membantu tetapi berteriak, dan cahaya ilahi yang sengit akhirnya menghancurkan tubuhnya, tapi dia bersatu kembali dalam sekejap dan mengatur kembali tubuh aslinya. Chen Yuming tidak tahan untuk mengeluh, mereka telah mendengar para tetua mengatakan bahwa jika 8 jiwa selamat, mereka akan mendapatkan manfaat besar, yaitu tubuh akan dibentuk kembali, fisik mereka akan berubah secara drastis, dan lompatan kualitatif akan terjadi. Situasi. Chen Nan menari dengan keras, menjerit-jerit di langit, dan naik ke langit, tubuh 8 jiwa sepenuhnya atas, dia bertahan dengan dampak besar yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia merasakan seluruh tubuhnya, penuh dengan kekuatan yang tidak terduga, dia merasa bahwa dia dapat menghancurkan bulan di bawah ini dengan satu pukulan. Keempat leluhur berteriak, jangan berkelahi di sini, pergi ke Yan Wuchang keluarga. 7 leluhur mendukung 4 leluhur dan 5 leluhur untuk memimpin jalan. Chen Nan berdiri di udara, menatap dingin pada pria Taiko di bawah ini. Pada saat ini dia akhirnya merasakan konfrontasi pada tingkat yang sama dan tidak perlu lagi melihat kekuatan pihak lain seperti sebelumnya. Dia tidak berbicara.
Ketika dia pergi, sosoknya bergerak, dan dia sudah muncul di atas apa yang disebut Yan Wuchang. Pengetahuan spiritualnya telah merasakan persegi ini. Saat ini, 7 leluhur masih puluhan mil jauhnya dari sini. Ini adalah kekuatan batas, membuat semua yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah kekuatan dewa sejati dari zaman kuno. Yan Wuchang bukan Wu Wuchang biasa, karena keluarga Chen memiliki penguasa surga, sehingga yang disebut kotak ini sangat luas, mencakup ribuan kilometer persegi. Pria Taiko mengendarai Tianma, juga telah bergegas ke langit di atas bidang seni bela diri yang besar, tidak ada kata-kata tambahan, ia memegang tombak kuno perunggu di kedua tangan, mendesak Tianma untuk segera bergegas menuju Chenan. Pada saat ini, Chen Nan tidak lagi memiliki perasaan penindasan, dan tingkat kekuatan yang sama dihadapkan, sehingga darah seperti perangnya mendidih, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Kecepatannya di luar imajinasi, dengan cepat menghindari tombak kuno perunggu mengendarai pria Tianma, menendang ribuan kali dengan kedua kaki, semua menginjak tombak kuno, pria Taiko dan Tianma seperti layang-layang yang patah, jatuh dengan cepat turun, langsung ke bawah tanah batu yang keras. Sampai saat ini, leluhur Qiyu, Yuxin, Damo dan talenta lainnya bergegas ke tempat kejadian di kejauhan. Orang-orang terkejut melihat Chen Nan melangkahi pria Taiko ke langit. Namun, pria Taiko itu tidak mengalami pukulan berat, dan bumi retak. Dia menunggang Tianma dan bergegas ke udara lagi, dan berkata dengan dingin, aku lupa, kamu berbeda sekarang. Bukan lagi anak-anak atas belas kasihanku, mati. Petik 2. Tidak ada fluktuasi energi, tetapi orang-orang seperti Kizu dan yang lain di kejauhan tidak bisa menahan gentarnya. Potensi yang kuat muncul dari manusia Taiko, yang berasal dari kekuatan spiritual tetapi melebihi kekuatan spiritual. Badai tak terlihat menyapu orang-orang Taiko, apakah itu master tingkat Dewa Zijin Shenlong, Iblis Tua Kunlun dan lainnya, atau master tingkat Dewa Kiki, Dantai dan yang lainnya, semuanya tersapu. Potensi yang tak terlihat itu tampak seperti badai yang nyata, menyapu semua tuan ke langit seperti angin musim gugur menyapu dedaunan. Ini adalah pencegah bagi kekuatan absolut. Di kejauhan, kerumunan tidak bisa lagi melihat pergerakan pria Taiko dan Chen Nan. Kedua tuan terjerat di atas langit dan menghilang ke hadapan semua orang. Tidak ada yang bisa melihat bayangan mereka, apalagi lihat trik mereka dengan jelas. Hanya ketika sepotong ruang rusak dan badai ruang tanpa akhir melonjak keluar kita bisa mengetahui lintasan mereka. Ledakan. Dengan suara keras, dua sosok muncul di hadapan semua orang. Tangan Chen Nan meraih tombak kuno yang berkarat dan berbintik-bintik dan berhadapan dengan pria Taiko di udara. Dia berteriak di mulutnya, Samsara of Death. Di kejauhan, 7 leluhur ngeri dan berkata, itu adalah hukum orang ke-8. Dalam sekejap, pria Taiko dan Tianma di bawahnya berubah menjadi tumpukan tulang mati, dan jiwa mereka juga terbang keluar. Itu aturan yang mengerikan, sangat mengerikan. Semua orang di kejauhan terkejut, sekuat seorang lelaki kuno, apakah mereka semua dihancurkan oleh suatu aturan? Ini yang diharapkan semua orang. Namun, jelas bahwa manusia Taiko tidak dapat dihancurkan dengan mudah, dan karakter yang tidak kalah dari Raja Iblis kuno, bagaimana dia bisa mati dalam kehabisan nafas seperti itu? Jiwa yang kuat memberi auman kemarahan yang tak tertandingi, dan kemudian bergegas ke tulang lagi. Jiwa Tianma juga dibawa kembali olehnya, diikuti oleh daging mentah tulang-tulang, dan pria Taiko hidup kembali dalam sekejap. Reinkarnasi suci tidak akan membunuhnya. Keluarga Chen, aku ingat. Lelaki Taiko menggeram, aku ingin memberitahumu akhir yang menyakitiku tidak ada seorang pun di keluarga ini yang bisa selamat, kecuali semangat perang yang aku suka. Petik 2. Dia mengejutkan Chenan, mengendarai punggung Tianma, dan berteriak, kami mengubah medan perang, aku tidak ingin menghancurkan bulan ini akan menjadi istanaku. Oke, ganti tempat itu dan berikan ke akhirnya. Jawab Chen Nan dengan dingin. Bagaimanapun, ia naik ke langit dan ingin terbang jauh dari bulan dan pergi ke surga untuk menemukan medan perang. Namun, saat dia meninggalkan permukaan bulan, Chen Nan tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, dan dia terbang lebih tinggi. Pria Taiko itu mencibir dan berkata, karena kamu telah memilih tempat di mana Taiko bertarung yang menentukan, maka kita tidak akan pernah mati di luar angkasa. Bintang-bintang bersinar di depan, laki-laki Chen Nan dan Taiko meninggalkan bulan satu demi satu, bergegas menuju kekosongan tanpa akhir, mereka akan bertarung dalam kehidupan dan kematian di luar angkasa. Di atas mereka adalah bagan bintang yang terang, di bawah mereka adalah bulan, tanah surga, dan keduanya terpisah jauh di ruang ini. Pria Taiko itu mencibir, kamu sudah mati di mataku. Latihan kami secara khusus menahan kekuatan duniamu, hanya untuk pemanasan. Chen Nan juga menjawab dengan suara dingin, saya tidak ingin banyak bicara, kepala Anda, tombak kuno Anda, Tianma Anda, akan menjadi rampasan saya. Di atas bulan, 8 wanita dengan riasan ringan dan penampilan cantik, berdiri di tempat peristirahatan jiwa perang, memandangi kuburan yang rusak, memandangi air mata, sedih. 8 jiwa, yang bukan orang kuat yang pernah tumbuh subur, sombong pada suatu zaman, sekarang makam soliter itu berada di padang pasir, kontras yang begitu kuat antara hidup dan mati, siapapun harus astringen. 8 orang yang meninggal, 8 wanita aneh, yang wajahnya belum layu, tetapi hati mereka hampir layu, semua serpihan masa lalu, senyum bahagia dari masa lalu. Pahlawan yang berani bersaing dengan langit, sosok Wei An tampaknya masih berkedip di depan mata mereka, setelah aliansi gunung berjanji, sekali bunga sebelum bulan, sekali harus memetik bintang untuk memberi mereka kebanggaan membuat hadiah.
Melompat antara langit dan bumi, sosok yang tiada taranya, semuanya berangsur-angsur pergi. Hari ini, 8 jiwa dibangunkan, dan mereka terkejut oleh wajah abadi yang pernah punah, kubur yang sepi rusak dan deretan darah menyala, tentu saja mereka tahu apa yang dilahirkan. 8 wanita dihadapkan dengan kesedihan, mereka naik ke langit dan perlahan-lahan naik ke langit, meskipun itu hanya sisa, mereka hanya perlu melihat ke kejauhan. Keluarga Chen, Damo, Yusin, dan Taisuan dan yang lainnya, tergantung di kekosongan di atas bulan, menatap gugup ke langit yang berbintang yang jauh, memperhatikan perang yang sengit dan sengit, perang dunia menyentuh perasaan hati semua orang. Ketika keluarga Chen melihat 8 wanita aneh datang, mereka semua menunjukkan warna hormat. Itu adalah janda dari 8 jiwa. Di jantung keluarga Chen, mereka hidup seperti bagian lain dari 8 jiwa, meskipun 4 leluhur dan 5 leluhur menghadapi mereka. Ada juga rasa hormat. 8 wanita itu menatap ruang yang jauh tanpa suara, dan saat ini mereka hanya memiliki 1000 air mata. Di ruang angkasa, Chen Nan menemui masalah besar. Semuanya seperti yang dikatakan tokoh kuno, latihannya tampaknya benar-benar menahan kekuatan dunia. Chen Nan memainkan deretan gunung dan laut seperti telapak tangan. Kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah seperti lautan ombak yang mengamuk, menyapu seluruh ruang. Chen Nan sendiri sudah merasakan betapa mengerikannya telapak tangan ini. Dia merasa bahwa dia dapat sepenuhnya membiarkan 10 kaisar dewa mati dalam sekejap, dan akan membuat seorang penguasa surga menghancurkan tulang-tulang dalam sekejap, menghancurkan semua bentuk roh. Namun, hal-hal di luar harapannya. Cahaya menakutkan yang menghancurkan ombak seperti gelombang, dan gagal menyebabkan kerusakan pada pria Taiko. Energi yang tak ada habisnya seperti sungai yang mengalir deras ke laut. Semua mengalir ke tubuh lelaki Taiko. Dia seperti lubang tanpa dasar, dengan gila dan rakus menyerap kekuatan telapak tangan Chen Nan, semua kekuatan telapak tangan ditelan oleh tubuhnya, dan akhirnya dia duduk dan berteriak dengan kejam, kenyamanan. Bagus, kuat, haha. Saya mengatakan bahwa latihan bumi kita secara khusus menahan kekuatan duniamu, ayo mati. Petik 2. Laki-laki Swire mengendalikan Tianma. Sambil memegang tombak perunggu kuno di kedua tangan, dia segera bergegas ke depan Chen Nan seperti meteor. Tombak kuno dorong keras ke dada Chen Nan. Chen Nan meninju tombak perunggu kuno, dan tidak tahu apakah tombak yang berkarat dan berbintik-bintik ini adalah pengorbanan perunggu atau tidak. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tombak kuno meledak dari cahaya yang menyilaukan, seolah-olah matahari kasar, bertabrakan dengan telapak tangan Chen Nandi. Kekuatan yang terkandung dalam tombak kuno yang mengerikan mengejutkan Chen Nan, kekuatan atribut itu ternyata adalah telapak kekuatannya. Setelah diserap oleh pria Taiko, dia dipukuli kembali utuh. Ini bagaimana hal yang sama. Lawan menggunakan kekuatannya untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, kekuatan laki-laki Pasifik Archaik sendiri didesak seperti sungai Yangtze dan seperti sungai deras, dan dua kekuatan yang sangat kuat menyaksikan teror meledak ke arah Chen Nan. Pertarungan semacam itu bisa dibayangkan. Chen Nan kaget dan terbang dalam sekejap. Pria Taiko dan Tianma melintasi cahaya dan muncul di sampingnya dalam sekejap. Tombak perunggu kuno di tangannya seperti sambaran petir. Seketika menembus tulang rusuk lembut Chen Nandi, dia diangkat tinggi-tinggi di udara. Pemandangan ini, semua orang di bulan terkejut, dan semua orang tidak bisa tidak berseru. Pria Taiman Song Zandebe melintas dengan dingin di matanya, dan berkata dengan kejam, aku berkata, kekuatanmu terkendali olehku. Chen Nan dipaku di tombak, dan darah mengalir pada titik-titik lemah, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, sampai akhir, tidak ada kesimpulan. Sikat. Chen Nan meluncur tombak, ujung tombak tajam ren-ren melewati tubuhnya, dan dia menghantam lengan pria Taiko, yang lebih cepat dari kilat. Telapak tangan kanan Chen Nan dengan cepat memotong, lebih tajam dan lebih mengerikan daripada blade prajurit ilahi yang asli, dan langsung memotong leher pria Taiko itu. Darah memuntahkan, dan lelaki Taiko itu hampir dipenggal. Dia meraung dengan aneh, dengan keras menjentikkan tombak, melemparkan Chen Nan ribuan kaki jauhnya. Di mata orang luar, dua dari mereka mengalami ledakan, satu ditusuk dengan tulang rusuk yang lembut, dan yang lainnya hampir dipenggal. Namun, dibandingkan dengan keduanya, ini bukan cedera serius, tubuh mereka mengeluarkan cahaya yang indah, hampir pulih dalam sekejap, trauma itu menghilang tanpa jejak. Pria Taiko itu mencibir, ayo lagi, lakukan yang terbaik, gunakan kekuatanmu yang terbaik, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Chen Nan memegang pedang Rikong di tangannya, dan pedang ilahi Ruhong memancarkan cahaya 1000 kaki dalam sekejap, tetapi cahaya menyala tidak terus memanjang, tetapi menjadi lebih kuat, dan akhirnya cahaya bintang di belakangnya tersembunyi, ini seperti lingkaran matahari yang tergantung di langit. Kekuatan mengerikan berfluktuasi, dan bahkan orang-orang yang jauh di atas bulan ngeri. Pendekar pedang. Seperti itu mungkin dapat membagi bulan menjadi dua dalam sekejap. Pria Taiko itu merasakan kekuatan yang mengerikan, alih-alih terlihat panik, dia tersenyum kejam. Ekspresi ini jelas ditangkap oleh Chen Nan, dan akhirnya dia diam-diam menarik sebagian besar kekuatannya, dan kemudian memangkas ke depan. Jian Mang Ruhong, memotong ruang, dan langsung memotong ke depan pria Taiko. Song Zandep menyeringai, mengarahkan tombak ke arah rumah-rumah pedang yang berapi-api, dan hal yang luar biasa terjadi lagi, tombak tulang perunggu itu seperti ikan paus yang menghisap sapi dan meminum semua cahaya ilahi yang menyala-nyala. Bukan saja dia tidak bisa melukainya, tetapi juga menjadi dukungannya.
Jika itu orang kuat umum, saya takut kali ini telah ditakuti dan dihalangi, betapapun dahsyatnya kekuatan yang dia serang, pihak lain bisa menyerapnya sepenuhnya dan itu sama sekali tidak valid. Ini memang hal yang mengerikan. Namun, Chen Nan tidak pernah bisa menyerah. Chen Nan teringat adegan ketika lelaki Taiko itu lahir. Ketika para guru dan sanaga menyerang Songsan Debu, situasi serupa terjadi, dan semua sinar energi ditelan olehnya. Mengingatkan adegan jenius, Chen Nan merasa tiba-tiba, dan ketika pihak lain menyerang, dia tidak mengungkapkan fluktuasi energi sedikit pun, dan tidak ada gas pedang dan pisau tenda sama sekali. Seperti seorang prajurit biasa, dia memegang tombak dan langsung menyerang. Serangan fisik nyata. Seharusnya seperti ini, Chen Nan telah memahami masalah penting. Namun, dia mengerutkan kening lagi, jika dia ingin mengerahkan kekuatan puncaknya, dia harus memancarkan energi dan bertindak pada tubuh pihak lain. Haruskah dia seperti orang kuno, memegang pedang panjang, tidak mampu menanggung kekuatan mengerikan di tubuhnya, dan hanya melakukan serangan fisik sederhana? Ini membuatnya sulit baginya untuk berayun. Pada saat ini, pria Taiko telah terbunuh, dan tubuh Chen Nan dengan tombak di tangannya hanya bisa diblokir dengan pedang. Dentang, Mars bersinar, dan pada saat yang sama cahaya ilahi yang mengerikan muncul dari tombak dan berguling ke arah Chen Nan, yang merupakan energi pedang yang pernah dia hancurkan, dan sekarang dia dipukul mundur. Chen Nan terbang pergi, dan pria Taiko mengikuti dengan cermat, jelas ingin memaksanya untuk memainkan pedang energi lagi. Kepunahan terlalu kosong. Chen Nan, yang terbang keluar, berteriak di mulut. Dia mereproduksi hukum 8 jiwa. Pria Taiko hancur dalam sekejap, dan tulang dan daging yang rusak menodai kekosongan. Namun, kerumunan di dekat bulan harus bersorak di masa depan, dan gumpalan darah yang pecah segera berkumpul bersama. Pria Taiko mengatur kembali tubuhnya dalam sekejap, dan bahkan Tianma yang dia duduki pun tetap utuh. Aturan pria ketujuh terlalu punah, dan sulit untuk membunuh Song Zandep. Sekarang setelah perang berakhir, Chen Nan sangat merasakan kekuatan dan ketakutan dari pihak lain. Kekuatan yang melampaui batas dapat ditelan oleh lawan, dan hukum leluhur sulit untuk menghancurkan manusia Taiko. Namun, pada saat ini sudah merupakan situasi tanpa akhir. Jika Anda tidak dapat membunuh lawan secara efektif, Anda pasti akan dibunuh oleh lawan. Ini tidak seburuk yang dibayangkan. Sebenarnya, sekarang kamu berada di tengah-tengah pihak lain, dan, disimpulkan dari ingatanmu, dia telah dimeteraikan selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan dia telah terluka, dan sekarang kamu lebih kuat darinya. Petik 2. Kata-kata ini terdengar di hati Chen Nan, dan tiba-tiba mengejutkannya. 8 jiwa sedang berbicara dengannya. Karena kamu belum pernah melihatnya, gaya bertarungnya seperti itu. Sekarang 8 jiwa terperangkap dan terkunci dalam vitalitas. Kamu dapat menggunakan cara yang sama untuk saling menyerang. Kamu menyerangnya dengan cara yang sama, dilengkapi dengan aturan. Sekarang, 8 jiwa bersama-sama. Jiwa-jiwa yang hancur disatukan menjadi jiwa campuran dan hampir lengkap. Pikiran 8 orang dicampur bersama. Pertama kali mereka menggunakan pengalaman pertempuran mereka yang kaya tak tertandingi untuk membimbing Chen Nan. Chen Nan telah diyakinkan bahwa jiwa leluhur yang lengkap tidak pernah lebih lemah dari yang lain. Sebagai keturunan yang kuat, ia tiba-tiba meledak ke langit dengan semangat yang kuat. Pada saat 8 jiwa terjebak dan terkunci dalam vitalitas, dia bergegas dengan pedang yang retak, seperti prajurit biasa, tanpa agitasi pedang, serangan fisik langsung. Song Sandebu mencibir, apakah kamu pikir aku tidak bisa menghabiskan energimu? Kecuali kamu tidak mengerahkan sedikit tenaga. Tombak perunggu kuno segera bersandar pada pedang, dan melahap yang mengerikan mulai lagi. Dia ingin menyerap kekuatan Chen Nan langsung dari pedang Rift. Namun, kali ini dia tidak mendapat apa-apa. 8 jiwa terperangkap di udara, dan pedang split air meluncur ke ujung tombak, langsung memotong lengan pria Taiko. Ah, kamu. Pria Taiko itu sangat marah. 3000 dunia, teriak Chen Nan, hukum orang ke-6 dari keluarga Chen keluar, ruangnya terlipat, dan posisi berdiri Song Zander seperti pembukaan jutaan pembukaan dunia pada saat bersamaan, menghancurkannya dalam sekejap. Namun, Chen Nan tidak berharap untuk membunuhnya. Dalam mulutnya, dia berteriak lagi, 3000 mil es membeku. Hukum orang kelima dari keluarga Chen ditampilkan. Suhu seluruh kekosongan telah berkurang ke tingkat yang tak terbayangkan, dan daging dan darah yang mengambang di udara membeku dalam sekejap. Jiwa sudah punah. Chen Nan tidak masuk akal, satu langkah demi langkah, aturan orang keempat dari keluarga Chen segera diikuti. Notasi ini terlalu tepat waktu. Jiwa yang hancur, membeku, melayang masih bisa digabungkan ke masa depan, dan hukum serangan jiwa dilarikan. Apa? Pria Taiko itu meraung ketakutan, dan cahaya jiwanya meredup dalam sekejap, tetapi pada akhirnya itu masih belum hancur. Dia menghancurkan potongan mayat yang beku dan dengan cepat membentuk tubuh yang nyata. Bahkan Tianma pulih. Serangkaian pukulan telah menyebabkan pria Taiko menderita trauma jiwanya, dan penampilannya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Dia menatap Chen Nan dengan marah dan berkata dengan suara dingin, aku benar-benar meremehkanmu. Hukum yang tidak berguna menumpuk bersama dan benar-benar memainkan peran. Pria Taiko itu hampir gila, mendesak Tianma, memegang tombak, seperti meteor yang melewati langit, terus-menerus berlari kencang di langit berbintang ini. Sulit untuk menangkap bayangannya dengan cepat. Namun, sekarang Chen Nan tidak memiliki keraguan. 8 jiwa terperangkap dan dikurung, sehingga ia bisa melepaskan pertempuran sengit.
Keduanya berada di luar angkasa, seperti dua prajurit biasa, memegang senjata dingin dan bertarung dengan sengit. Namun, tidak ada yang akan meragukan bahwa kekuatan mengerikan yang terkandung dalam dua tentara ajaib, Mars yang terbang keluar dari kehancuran itu, dapat merobek ruang yang besar, dan jelas betapa mengerikannya kandungan dua tentara sihir itu, kekuasaan. Membunuh, membunuh. Keduanya telah jatuh ke dalam keadaan kekerasan dan tidak akan pernah mati kecuali satu pihak benar-benar mati. Dekat bulan, orang-orang secara bertahap melepaskan hati mereka. Selama pertempuran normal, ada harapan untuk menang. Orang-orang Taiko tidak lagi bisa melahap kekuatan Chenan, membiarkan hati mereka yang tertahan secara bertahap melepaskan. Pada saat ini, seorang anak keluarga Chen terbang ke kehampaan, memberi hormat kepada leluhur ketujuh, dan kemudian diam-diam melaporkan sebuah berita. Setelah mendengar laporan itu, Kizu buru-buru datang ke Shizu dan Wuzu dan kembali ke laporan itu. Menurut beberapa hari untuk mendeteksi berita lokal, 6 tokoh kuno lainnya masuk ke dunia Dujiak Xuanji, dan setelah membantai semua orang, ke-6 orang itu membuka sebuah pintu ke ruang angkasa. Mereka menghilang. Petik 2. Keempat leluhur dan 5 leluhur berubah warna pada saat yang bersamaan, dan keempat leluhur itu menghela nafas, itu benar-benar berubah ke arah yang terburuk. Mereka benar-benar bukan manusia di dunia ini. Kizu berkata, apakah mereka orang di dunia ini atau tidak, tetapi sekarang mereka telah pergi, apakah ini bukan kabar baik? Keempat leluhur menggelengkan kepala dan berkata dalam suasana hati yang berat, kamu tidak tahu banyak hal. Seseorang berjanji kepada mereka bahwa mereka akan memberi mereka sebuah dunia. Bagaimana mereka bisa kembali tanpa apa-apa? Aku takut, setelah badai singkat sebelum badai, akan mengantar amarah yang paling kejam. Para penguasa surga telah tiada, dunia yang hancur adalah rampasan mereka, dan dunia dan surga terhubung dengan dunia yang hancur, yang dapat melawan jika mereka ingin datang dengan liar. Petik 2. 5 leluhur juga menyatakan dengan cemas, badai besar dapat menyapu surga, dunia yang hancur, dan bahkan menyebar ke dunia ketiga. 7 leluhur memandang ke ruang yang jauh, dan lelaki kuno yang mengerikan yang sedang menunggang kuda dan sedang berkelahi, berkata ngeri, dengan cara ini, keluarga Chen kami telah menelan musuh yang tak terbayangkan, mungkin menjadi yang paling terpukul. Petik 2. Wuzu mengangguk dan berkata, itu bagus, tapi kita tidak punya cara. Dia telah menatap semangat perang keluarga Chen kita. Tidak mungkin untuk melepaskan, hanya untuk berjuang hidup dan mati. 4 leluhur setuju, tidak ada jalan keluar, bahkan jika kita menghormati mereka, sulit bagi kita untuk melarikan diri dari tangan beracun, dan kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membunuh anjing gila. Mari kita keluarga Chen, berikan contoh untuk surga dan dunia Xiaoqi, sekarang mengatur anak-anak dari keluarga Chen, menggunakan kristal memori untuk merekam adegan pertempuran di sini, dan mengirimkannya secara real-time ke langit dunia dan dunia, sehingga semua orang dapat melihat perang di sini, sehingga semua orang memahami pria kuno, bukan tak terkalahkan, beri semua orang kepercayaan diri. Petik 2. Wuzu sangat setuju dengan ide ini, karena telah menjadi musuh yang sudah mati, sulit untuk mencapai akhir. Bagaimanapun, Taiko 6 orang, cepat atau lambat, akan tahu apa yang terjadi di sini, tidak ada yang disembunyikan, biarkan para pembudidaya di dunia datang untuk melihat perang dunia ini. Kizu tidak bagus. Apa yang salah? Tetapi dia sangat sedih di hatinya, bagaimana jika 8 jiwa keluarga Chen datang bersama dengan 7 karakter dunia kuno. Hari ini adalah hari yang tak terlupakan bagi para praktisi di surga dan dunia. Dari bulan, perang mengerikan di ruang yang jauh, semua gambar jelas muncul di langit di atas tanah suci budidaya. Adegan mengerikan perang antara pria Taiko dan Chenan, menyebar ke ranah surga dan dunia secara real-time, sehingga semua praktisi di dunia realitas, disaksikan secara umum. Pertempuran antara pria Chenan dan Taiko hanya bisa digambarkan sebagai tragis, keganasan dan kekejaman pertempuran membuat semua orang yang menyaksikan perang bergetar. 3 jam telah berlalu sejak perang, dan keduanya telah memulai huru-hara sengit. Chenan Xuan Wujia saat ini sudah mengenakannya, tapi sudah rusak. Kekuatan mengerikan Song San Dep membuat baju besi basaltik yang tidak memiliki jiwa juga tak tertahankan. Chenan, pedang naga retak dipegang di tangan kirinya, dan pedang retak cerah dipegang di tangan kanannya. Tianma telah dipotong oleh kepalanya, dan kehidupan dan kematiannya mengambang di kekosongan tidak jauh dari sana. Musuh yang kuat, pria kuno, berlumuran darah, memegang tombak itu berdiri di depannya. Banyak pembudidaya di surga dan dunia dengan jelas melihat pemandangan perang. Apakah itu banyak kuil dan istana iblis di surga barat, atau tempat-tempat rahasia kuno di surga timur, semua orang tahu apa tingkat pertempuran yang menentukan itu. Orang-orang terkejut, menatap gambar yang dibuat oleh memori kristal. Ini adalah perang brutal, dan dengan berlalunya waktu, 1 hari dan 1 malam telah berlalu. Armor basaltik di tubuh Chen Nan hampir hancur dan telah diambil olehnya. Saat ini, dia berlumuran darah. Pria Taiko, seperti dia, berlumuran darah, dan dia tidak pernah merasa sedingin dan setenang sebelumnya. Saat ini, matanya seperti serigala, ingin menelan Chen Nan Sheng hidup-hidup. Tubuh mereka telah hancur beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah dapat benar-benar saling menghancurkan. Chen Nan telah membuang pedang yang hampir pecah itu, dan pria Taiko itu juga membuang tombak kuno yang hampir pecah. Kedua pria itu melintas dengan niat membunuh tanpa akhir. Apakah itu dunia atau surga? Banyak pembudidaya tidak tahan lagi untuk menonton. Chen Nan dan orang-orang Taiko merobek.
Lengan yang patah dan kaki yang patah pecah ke dalam kekosongan, melakukan pertempuran paling sengit dan kejam, darah merah menghiasi langit di sini. Keduanya manusia, teriak Chen Nan, 3 aturan terakhir akan ditampilkan satu persatu, tubuh yang baru saja dirakit oleh pria Taiko itu terpotong 2. Pria Taiko itu tertegun, ia merasa tersesat di sungai waktu. 2 tubuh yang terpisah, meskipun tidak berjauhan, terpisah beberapa kaki. Tapi dia punya perasaan dekat dengan Cakrawala, seolah-olah dia berada di dunia. Dia bahkan tidak bisa merasakan bagian bawah tubuhnya, dan sulit untuk mengumpulkan untuk sementara waktu. Ah, dia meraung di langit dan berkata, dunia kita tidak pernah mengolah hukum, ini tidak berguna bagiku. Ruang yang rusak bergetar dalam sekejap, dan 2 tubuh yang terpisah terus bergetar dan tampaknya akan mengatur ulang. Setiap saat, Chen Nan berteriak lagi, waktu dan ruang sepertinya membeku selamanya pada saat itu. Song Sandebu merasa bahwa dia mengembara dalam sejarah waktu yang panjang. Langit berbintang yang cerah di sekelilingnya terus mengecewakan, ia tampaknya sudah lapuk, dan akhirnya itu tampak seperti debu alam semesta. Kedua tubuh perlahan-lahan meleleh dan berubah menjadi sedikit cahaya bintang. Hukum tidak berguna bagiku. Dia berteriak keras. Tubuh itu lenyap lagi memburuk, dan ia mulai berjuang keras lagi. Dunia sudah punah. Aturan hukum terakhir keluar, tubuh pria Taiko itu sepenuhnya berubah menjadi sedikit cahaya, dan jiwanya dengan cepat berubah menjadi cahaya bintang. Ada kegembiraan yang menggelegar di dekat bulan, dan dunia dan surga juga meneriaki Xiao Han. Kemenangan datang terlalu keras. Pria Swire benar-benar tak terbayangkan. Jiwa-jiwa yang tersisa dari 8 leluhur, 8 prinsip hampir tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa dibunuh. Dan ketika semua orang berpikir mereka akan menang, cahaya redup yang berangsur-angsur menghilang tiba-tiba menjadi terang kembali, dan suara lelaki Taiko itu muncul lagi. Kedua tubuhnya berangsur-angsur muncul, dan daging perlahan-lahan ditata ulang. Kamu ingin mati jika kamu tidak ingin mati. Demon Dewa Tai Chi, sekarang. Chen Nan minum. Ketika 8 jiwa memasuki tubuh, dia sudah merasakannya. Denyut jernih dari sosok iblis di tubuh, dia merasa bahwa dia sudah bisa memerintahkan Tianbao ini, tetapi dia telah menunggu kesempatan, dan sekarang akhirnya saatnya untuk pertarungan terakhir. Sosok Tai Chi bergegas keluar dari tubuhnya, memancarkan emas dan cahaya hitam, dan tiang kelahiran dan kematian sangat berlawanan. Sosok iblis pada saat ini sangat berbeda dari yang sebelumnya. Pada saat bergegas keluar, itu menutupi langit berbintang. Aku tidak tahu seberapa luasnya. Cahaya bintang yang tak berujung ditelan olehnya dengan rakus. Kain adalah target utama untuk melahap. Ah, sial, teriak Song Sandep. Dia berjuang keluar, bagian atas tubuh bergegas keluar dari sosok iblis, tetapi bagian bawah tubuh ditelan tanpa ampun oleh sosok besar Tai Chi. Kesedihan Song Zan debuki di langit, tidak hanya setengah, tetapi juga setengah dari kekuatan jiwa, ditelan ke dalamnya oleh sosok iblis. Dia terlalu kuat bahkan menyeret setengah tubuhnya dan bergegas menuju sosok iblis, seolah-olah dia ingin mematahkan pola misterius itu. Namun, saat ini, di belakang Chen Nan tiba-tiba muncul bayangan hitam, ternyata bayangan jiwa yang telah lama hilang. Dia memegang senjata humanoid dengan erat di tangannya dan bergegas menuju Song Sandep yang bergegas. Teriak Song Sandep, setengah dari tubuhnya hancur lagi, dan jiwanya menjadi lebih suram. Kali ini, dia dengan cepat menata ulang setengah dari tubuhnya tanpa benar-benar melihat ke belakang, bergegas turun seperti meteor. Pria Taiko benar-benar melarikan diri. Pada saat ini, sosok Tai Chi bergegas kembali ke tubuh Chen Nan, dan bayangan hitam di belakangnya hancur dan menghilang dalam sekejap. Chen Nan berlumuran darah, memegang pisau naga besar yang pecah, dan seperti meteor, ia dikejar. Dia tidak boleh membiarkan orang Taiko pergi, dia harus dibunuh untuk masalah serius ini. Pada saat yang sama, ia melakukan yang terbaik untuk membuat pasukan Swire bergegas ke bulan dalam satu langkah, jangan sampai pihak lain melawan sebelum mati dan memulai pembantaian. Namun, pria Taiko, tanpa mendekati bulan, langsung menuju ke surga. Chen Nan baru saja naik ke langit, dan di belakangnya muncul kata-kata keprihatinan dari Damon, Yuxin, Zijin Shenlong, dan Dragon Baby. Chen Nan, hati-hati. Chen Nan mengangguk, dan pada saat kehampaan, dia tiba-tiba melihat 8 wanita cantik dan anggun, menatapnya, aku tidak tahu mengapa hati Chen Nan tiba-tiba meledak dalam kesedihan. Ide jiwa, sekelompok Hongyan terbang tinggi di langit, dan Chen Nan merasakan kesuraman angin musim gugur. Namun, tubuh berlambang 8 jiwa tidak tinggal selama beberapa saat, bergegas ke langit, dan mengejar setengah dari pria kuno. Bantu pedang untuk memikirkan aspirasi, dan berharap Yan Yan menangis. Baik Chen Nan dan Eight Souls sangat diblokir pada saat ini. Chen Nan, yang membawa 8 jiwa, melonjak tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang lebih penting daripada membunuh orang-orang Taiko. Jika Anda melewatkan hari ini, Anda mungkin tidak pernah memiliki kesempatan. Secepat meteor, ia bergegas ke langit dan meninggalkan bulan, lalu dengan cepat terbang ke langit. Meskipun Yuan dipisahkan oleh puluhan mil, kesadarannya telah dengan kuat mengunci setengah dari tubuhnya. Pria Taiko yang kuat sangat menderita dan jauh lebih lemah dari biasanya. Dia sudah merasakan ancaman hidup, jadi dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Dia harus bergegas kembali ke Dujak Xuanji pada saat pertama untuk menyingkirkan musuh yang kuat di belakang membunuh. Hari ini, ada terlalu banyak kecelakaan untuknya. Dia tidak pernah percaya bahwa seseorang dapat mengancam hidupnya. Meskipun 8 jiwa di Chen Nan menunjukkan aturan yang luar biasa,
Pria Taiko terkejut, mengetahui bahwa tubuhnya mungkin rusak parah, tapi masih tidak berpikir itu bisa sepenuhnya menghilangkannya. Dia yakin akan membunuh musuh yang kuat, dan dia bisa pulih setelah lama berkultivasi. Namun, dengan kemunculan Tai Chi dan bayangan itu, dia merasakan ancaman kematian, dan dia akhirnya merasakan rasa takut. Jika dia dalam keadaan puncak, dia percaya bahwa bahkan gambar Tai Chi yang misterius tidak dapat membantunya, bahkan jika kengerian bayangan, sulit untuk benar-benar melukainya. Namun, ketika dia ditekan di bawah gunung suci pada waktu itu, meskipun dia keluar dari kesulitannya, dia masih melukai kekuatannya. Selain itu, setelah pertempuran terus-menerus hari ini, dua hal misterius seperti itu muncul, dia harus kalah. Kalau tidak, kematian cepat atau lambat. Dia hanya punya satu pikiran, melarikan diri ke sini, melarikan diri kembali ke Dujia Suanji, dan menyingkirkan musuh yang kuat. Kehilangan hari ini, menunggunya untuk memulihkan vitalitasnya sepenuhnya, dan harus menghancurkan orang-orang dan hal-hal yang mengancamnya hari ini. Namun, dia jengkel dan takut menemukan bahwa musuh di belakang semakin dekat, dan sekarang setengah tubuh dan jiwa benar-benar sulit untuk menahan tingkat perang. Datanglah ke kematian. Chen Nan minum. Beberapa puluh mil di belakang, tidak ada artinya bagi mereka seperti ini, dan kemudian mereka bisa mengejar ketinggalan. Naga itu meledak dengan sinar cahaya terang yang panjangnya ribuan kaki, dan jatuh dengan ganas dari langit. Fluktuasi energi yang kuat membuat Song Zandebe berdenyut, yang merupakan dukungan yang sangat kuat, tetapi dia tidak berani berhenti sedikit pun dan mempercepat lagi. Dia tahu bahwa pihak lain menggoda dia untuk menyerap energi untuk jeda singkat. Melihat pria Taiko yang dulu tak terukur terbang seperti kematian, Chen Nan mencibir di wajahnya, ini benar-benar dunia yang dihormati oleh yang kuat. Tokoh kuno yang pernah berdiri tinggi dan mendominasi nasib orang lain, bahkan hari ini, kontras antara depan dan belakang benar-benar terlalu besar. Namun, hari ini sangat memalukan untuk dapat membunuh pria Taiko, dan beberapa tempat benar-benar melebihi harapan Chen Nan. Dia tahu bahwa untuk waktu yang lama, sosok iblis perlahan-lahan berubah di tubuhnya, tetapi dia tidak berharap itu berubah begitu banyak, telah banyak berubah dari penampilan kecil aslinya, dan telah mampu menutupi sepotong itu. Kosong. Jika foto Tai Chi dulu adalah seorang anak, maka sekarang sudah remaja dan telah tumbuh. Selain itu, kinerja Soul Shadow di belakangnya melebihi harapannya. Di masa lalu ketika dia bertarung melawan musuh, bayangan sihir tidak pernah berpartisipasi, tetapi hari ini dia benar-benar memukul pukulan yang mengerikan, yang sangat layak untuk dipikirkan. Membunuh. Chen Nan sudah menyusul, kali ini dia tidak mengungkapkan fluktuasi energi. Seluruh orang dengan cepat mendekati pria Taiko seperti aliran pita, dan entitas pedang naga besar itu membanting. Song Zandep sangat ketakutan. Tubuhnya yang terluka parah tidak bisa lagi dihancurkan. Tidak sulit untuk pulih. Tubuhnya seperti hantu, dan dia tidak mengubah kecepatan penerbangan ke depan, tetapi setengah dari tubuhnya menghilang dari udara tipis. Jauh, pisau naga besar menebas. Chen Nan mengikutinya seperti bayangan, dan mengikutinya dengan cepat dengan ratusan kaki seperti hantu, dia menukik turun dari ketinggian, menendang ribuan kaki berturut-turut. Meskipun pria Taiko menghindari sebagian besar bayangan kakinya, dia masih ditendang puluhan kali berturut-turut, seperti rakit di udara, dan Chen Nan menginjak ribuan kaki. Berkat kristal memori keluarga Chen, banyak pembudidaya di atas bulan, surga, dan dunia dengan jelas melihat pemandangan di mana keduanya telah bertarung sejauh ini. Di atas bulan, keempat leluhur dan 5 leluhur berseru dengan penuh semangat, oke. Memang begitu, Yusin, Damo, dan keluarga Chen semua bersemangat. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya di surga dan di bumi juga menginspirasi, dan bersorak di semua tempat. Terlalu sulit untuk mengalahkan musuh yang kuat ini. Sekarang, akhirnya menang. Sang Zandebu, seorang lelaki swire, terbang ratusan kaki jauhnya oleh Chen Nan, dan merasa dihina olehnya. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, matanya hampir terbakar. Berjuang menjauh dari Chen Nan, dia berhenti di langit di atas langit dan berteriak, jangan desak aku, nak. Chen Nan sangat tenang, dan tidak dibutakan oleh kemenangan. Dia tahu kekuatan dan kengerian pria Taiko secara mendalam. Dia berkata dengan dingin, aku tidak memaksamu, aku hanya mencoba untuk menghormati sumpahku. Sebelum perang saya pernah berkata bahwa kepala Anda, tombak kuno Anda, dan Tianma Anda akan menjadi jarahan saya. Sekarang, hanya kepala Anda yang tersisa. Petik 2. Benci. Pria Taiko itu menghela nafas, seseorang telah memperingatkan saya lebih dari sekali sebelumnya bahwa saya mungkin menderita karena kesombongan yang ekstrim. Saya menolaknya dan tidak berharap hari ini benar-benar datang. Hari ini, semuanya saya membuatnya sendiri. Jika saya tidak penasaran, saya ingin melihat seberapa kuat 8 jiwa sialan itu nantinya. Saya tidak akan pernah begitu malu. Jika saya membunuh keluarga Chen secara langsung, tidak ada yang akan terjadi. Petik 2. Jelas, pria Taiko menyesalinya. Chen Nan memadatkan kekosongan dan menatapnya dengan tenang, ada terlalu banyak jika di dunia ini, tetapi sangat disayangkan bahwa semua, jika, hilang, dan Anda akan menjadi tidak berguna bahkan jika Anda menyesali apa yang terjadi. Pikirkan tentang hal ini, bagaimana Anda mengakhiri hidup Anda. Petik 2. Haha, dunia ini benar-benar lucu. Kami tidak mengira karakter kita akan berubah begitu cepat. Kamu berani berbicara kepadaku dalam gerakan ini. Dunia ini benar-benar tak terduga. Namun, mencoba membunuhku tidaklah mudah, tidak mungkin untuk membayar harga yang sesuai, aku tidak akan pernah berakhir. Petik 2.
Ngomong-ngomong, setengah tubuh lelaki Taiko itu tiba-tiba penuh cahaya, dan tombak emas terang tiba-tiba muncul di tangan kanannya yang panjang dan miring. Mata Chen Nan terbakar, dan tombak dewa di depannya membuatnya merasa bersemangat. Itu bukan prajurit dewa yang nyata, itu adalah jiwa prajurit. Tidak diragukan lagi, itu adalah jiwa prajurit dari tombak kuno perunggu yang hampir pecah. Meskipun ia memiliki harta seperti pedang naga, pedang udara, dan busur Houyi di tangannya, ini semua adalah prajurit sihir yang tidak memiliki jiwa nyata. Jiwa mereka semua tidak lengkap, tidak hanya karena mereka menghancurkan sebagian jiwa mereka setelah pertempuran yang tak terbayangkan, tetapi juga karena mereka sendiri dibuat oleh orang yang kuat dengan jiwa yang tidak lengkap. Tombak perunggu kuno di tangan orang-orang Taiko adalah prajurit pembunuh sungguhan, senjata yang dibangun untuk membunuh, senjata mengerikan yang perlahan-lahan menumbuhkan jiwa prajurit, dan merupakan semacam jiwa prajurit yang begitu tak terbayangkan. Chen Nan telah berhasil merebut tombak kuno perunggu, dan sekarang jiwa prajurit dewa muncul kembali. Ia memiliki alasan untuk tidak menerimanya. Nilai jiwa prajurit jauh lebih dari nilai tombak kuno itu sendiri, mudah mendapatkannya untuk mengembalikan tombak kuno. Haha, kamu pikir itu benar-benar bijaksana, baik Tianma dan Gumao telah ditinggalkan. Jiwa prajurit ini tergesa-gesa olehmu. Aku pasti sudah memikirkannya sekarang dan memberikannya kepadaku bersama, goda Chen Nan. Dia mengatakan ini di mulutnya, tetapi dia siap untuk konfrontasi yang sengit. Begitu jiwa tentara pria Taigu keluar, mereka pasti telah meluncurkan pengetahuan dan ingin bekerja keras. Nak, aku ingin kau menyesalinya. Teriak Songsan Debu, dan setengah dari mayat dengan darah ternodai di atasnya, bergegas dengan tombak dewa emas. Pedang tajam dari ujung tombak yang tajam, pedang dingin dan tombak yang menyilaukan sangat panjang dan lebar, sangat mengerikan. Chen Nan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, bergegas dengan pedang naga, dan sekali lagi bertarung dengan orang-orang Taiko. Suara benturan tabrakan antara para dewa dan tentara terus berlanjut. Kecepatan keduanya terlalu cepat. Terlepas dari kenyataan bahwa kristal memori Kibao telah merekam pertempuran mereka yang sebenarnya, tidak ada yang bisa melihat gerakan mereka, apakah itu di bulan, atau di langit dan dunia. Hanya sepotong ruang mengerikan yang robek, dan dari situasi ini, lintasan pergerakan mereka dapat dinilai. Tidak sampai keluarga Chen menguraikan gambar dalam kristal memori bahwa adegan perang sengit benar-benar terungkap di depan semua orang. Apakah itu keluarga Chen di atas bulan, kuil-kuil dan istana iblis di alam celestial barat, dan tempat-tempat rahasia kultivasi kuno di timur, orang tidak bisa tidak menunjukkan kengerian. Meskipun pria Taiko tidak lengkap, dia masih tak terbendung dan tidak dapat dipisahkan dari Chen Nan. Selain itu, setelah 1 jam, roh tombak ilahi benar-benar menghancurkan pedang naga besar dengan jiwa residu yang semakin sedikit, yang membuat Chen Nan hampir dalam bahaya. Pada saat pisau naga hancur, serpihan pecahan tiba-tiba berubah menjadi sinar langit yang membumbung ke arah bulan. Semua orang memperhatikan pemandangan ini dari gambar-gambar yang terekam dalam kristal memori, tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali 4 leluhur dan 5 leluhur. Cahaya terang tak berujung mengalir di atas bulan. Di mata semua orang yang menakjubkan, cahaya menjadi sangat lembut, membungkus dan Taixuan di dalam, dan kemudian menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Dan Taixuan terkejut, dia tahu persis apa yang terjadi. Dia merasa bahwa kehidupan kecil di tubuhnya menjadi lebih kuat. Lampu-lampu itu benar-benar mengenai tubuh anak itu dan bergabung dengannya. Dia hampir berteriak, tapi untungnya, dia sudah menggunakan mana besar sebelumnya untuk menyembunyikan perut yang terangkat, dan tidak ada yang tahu dia hamil. Sementara dan Taixuan merasa kesal, jengkel, tertekan, dan dikutuk, perubahan yang menakjubkan masih ada di belakang. Dia merasa bahwa kehidupan kecil di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan sepertinya sedang mengumpulkan kekuatan dengan putus asa. Keluar, meskipun keempat leluhur dan 5 leluhur dihilangkan, kesadaran spiritual yang tajam masih ada di sana. Mereka tidak bisa tidak saling melirik, dan pada saat yang sama berteriak dengan gembira, jiwa yang tersisa dari pedang naga yang melayang di langit dan bumi akan dipersatukan kembali. Petik 2. Zona perbatasan antara alam celestial timur dan barat di mana Chen Nan pernah berhadapan dengan kuil guntur, sebuah teriakan naga yang keras, dan gunung yang jernih dan hijau naik dari tanah, lalu tiba-tiba pecah di udara, berubah menjadi sedikit cahaya dan bergegas menuju bulan. Di realem timur dari realem manusia, realem mendalam kuno juga meledak dengan nyanyian naga, iun hijau menerobos alam mendalam dan bergegas keluar. Ketika sepotong cahaya biru masuk surga, dikatakan bahwa benda suci ini adalah pecahan pedang naga harta. Bagaimana kita bisa meninggalkan kita hari ini? Apakah ada yang ingin mengatur ulang pedang naga dengan mana yang bagus? Di tempat rahasia kuno di alam celestial timur, seseorang juga menghela napas, karena cahaya biru Fangkai tiba-tiba bergegas dari sini dan terbang ke bulan. Harta, itu terbang begitu saja. Tidak diragukan lagi, semua lampu biru ini bergegas menuju dan Taixuan, menyebabkan semua orang di atas bulan menatapnya dengan heran, kecuali beberapa orang yang secara bertahap memahami apa yang sedang terjadi, semua orang bingung. Cahaya biru terus berkumpul, tidak hanya potongan-potongan pedang naga, tetapi lebih banyak dari sisa jiwa pedang naga yang melayang di langit dan bumi. Di tahun-tahun tanpa akhir antara langit dan bumi, pedang naga benar-benar perlu ditata ulang. Ini bukan reorganisasi sederhana dari tubuh pedang, tetapi penyatuan kembali jiwa. Tiba-tiba, dan Taixuan merasa ada prototipe pisau di tubuhnya, dan dia tampak seperti anak yang nakal. Dalam prosesnya, Chen Nan sekali lagi mencetak kemenangan dan kekalahan dengan pria Taiko itu.
Meskipun pedang naga besar itu rusak, ia mengandalkan aturan mengerikan dari 8 jiwa dan berhasil merampas jiwa tombak dewa, dan sosok iblis dewa Taiji menunggu. Jiwa emas yang indah dari tombak dewa dipegang di tangannya, dan Chen Nan merasakan tangannya panas. Ini memang permata langka. Dia percaya bahwa untuk waktu yang cukup lama di masa depan, saya takut bahwa prajurit ajaib ini tidak dapat dipisahkan. Pria Taiko itu benar-benar terkejut dan marah. Itu adalah hal yang memalukan bahwa prajurit sihir kelas harta karun dirampok oleh musuh yang kuat. Dia tidak pernah begitu malu di dunia. Namun, kemarahan tidak mewakili kekuatan, dan sekarang dia hanya setengah dari mayat, dilahap oleh kekuatan jiwa-jiwa biasa, dan benar-benar bukan lagi musuh yang kuat. Gelombang yang sangat aneh muncul dari Chenan, nafas pikiran tajam hidup dan mati keluar tiba-tiba, dan menyelimuti dunia dalam sekejap, sosok Taiji besar tiba-tiba muncul seperti awan yang tak berujung. Cahaya keemasan menyilaukan, suci, penuh kehidupan, dan cahaya hitam menakutkan, seperti gerbang neraka, penuh nafas iblis, dua lampu yang berseberangan secara berlawanan, meletus dari sosok iblis, menuju kandang Taiko. Sialan, teriak pria Taiko itu, melihat sosok Tai Chi yang dulu menelan bagian bawah tubuhnya muncul lagi, matanya merah, dia menyerahkan hidupnya dan lupa mati, dia bergegas dengan sukarela, dia ingin melakukan yang terbaik mematahkan sosok iblis, membebaskan separuh kekuatan jiwa lainnya. Dia tidak takut pada Tai Chi, dan alasan mengapa dia melahap setengah tubuh sebelumnya adalah karena efek tumpang tindih dari beberapa undang-undang, yang menyebabkannya menjadi pasif dan tidak mampu memanfaatkan. Songsan Debu memang pria yang super ganas, dia berani menggunakan tubuh setengah potong dan sosok iblis untuk mengguncangnya. Apa? Dia berteriak, seluruh orang jarang terkena fluktuasi energi, setengah dari tubuh berdarah, seolah terbakar, cahaya keemasan yang tak berujung meledak, seluruh orang melonjak api kekerasan, langit jatuh ke lautan api di tengah, Chen Nan dan Tai Chi juga dikelilingi oleh ini. Di atas bulan, ada semburan seru. Kuil Celestial Barat dan Istana Iblis semuanya menakutkan. Orang-orang Taiko terlalu ganas. Orang yang kuat yang bisa disebut kuno dan modern, saya takut mereka dapat menginjak orang kuat legendaris dalam sejarah kuil-kuil iblis ini. Di bawah kaki, pikiran banyak pembudidaya di alam celestial timur bahkan lebih bergejolak, banyak orang dapat merasakan tanah perang yang mengerikan tanpa melalui ingatan kristal. Karena api yang dahsyat itu, sangat menyilaukan di langit di atas alam celestial timur, dan sepertinya awan emas langit menyelimuti dunia ini, dan energi panas membakar bumi. Di atas langit, api berjatuhan dan melonjak. Selain itu, kembang api emas semakin dan semakin sengit, dan itu hampir membuat orang tidak bisa membuka mata mereka, mereka tidak bisa lagi melihat dengan jelas, dan mereka sangat menyilaukan. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada lawan yang kuat yang membalas sebelum meninggal. Pria Taiko disebut orang kuat di dunia. Dia berjuang untuk melawan sebelum dia meninggal, hampir menghancurkan seluruh kekosongan dari alam surga, dan langit keemasan yang tak berujung membungkus sosok Taiji dan Chenan. Jeritan terdengar di api langit emas, dan jeritan itu membuat kulit kepala mati rasa, dan sekejap darah mati dalam sekejap. Pria Taiko itu menunjukkan senyum kejam, tetapi senyum itu membeku dalam sekejap. 3000 mil es membeku. Teriak Chenan, dan aturan 8 jiwa ditembak olehnya. Aturan ini yang paling tepat dan cocok. Hanya jiwa kaisar darah yang telah disegel dalam pedang naga, tapi sekarang pedang naga hancur dan dia keluar dari perangkap. Jika dia tidak terlalu kejam dan serakah, dia tidak akan pernah mati dari kematian. Dia melarikan diri dari perangkap dan mengintai di ruang ini. Dia ingin mencari peluang untuk menyelinap ke Chenan, tetapi dia belum melakukan pembalasan ganas, dan dia benar-benar dihancurkan. Dalam cahaya keemasan yang menyala-nyala, angin dan salju yang tak berujung tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan keras dengan api langit emas, mengeluarkan kekuatan mengerikan yang memusnahkan. Seluruh langit bergetar hebat, bahkan tanah di bawahnya terpengaruh, tanah yang luas dataran hancur dalam sekejap. Apa? Pria Taiko itu berteriak ngeri dan marah. Dia menemukan bahwa sosok Taiji akhirnya menembus peleburan Senhuo, dan bergegas tanpa kerusakan. Dia akhirnya meninju dengan marah, dan itu juga pecah dengan fluktuasi energi yang tak tertandingi, sebuah balok besar melaju ke arah gambar Taiji. Ini adalah satu-satunya dua fluktuasi energi yang diungkapkan oleh lelaki Taiko, karena dia tidak ingin menyentuh sosok iblis, dan dia merasa bahwa situasi saat ini mungkin lebih banyak tertelan daripada kemungkinan menghancurkan sosok Taiji. Sinar besar yang sangat berapi-api itu dengan cepat mengenai sosok iblis. Sebagian besar energinya ditelan dalam sekejap, tetapi masih ada cahaya yang mengerikan, dan sosok Taiji itu terbang keluar. Dapat dibayangkan betapa kuat dan mengerikannya pria Taiko itu. Sosok iblis dewa telah tumbuh hingga sekarang, dan Chen Nan jelas merasakan kengeriannya, tetapi tubuh setengah hancur dari pria Taiko masih bisa bersaing dengannya. Reinkarnasi suci, kepunahan terlalu kosong. Chen Nan berteriak, dan ada dua hukum mengerikan. Hukum mengerikan yang diciptakan oleh 8 jiwa pada saat itu bukanlah permainan anak-anak. Tubuh lelaki Taiko itu hancur seketika. Kali ini sangat berbeda dari masa lalu, karena jiwanya lumpuh, sulit untuk menahan rasa sakit yang begitu besar. Dia menjerit sebanyak mungkin, menyatukan kembali separuh tubuhnya, dan mulai melarikan diri lagi. Sosok setan dewa Taiji bergegas kembali ke tubuh Chen Nan. Dia membawa jiwa tombak dewa yang bersinar dan mengejarnya. Dia hanya punya satu pikiran, dan dia harus membunuh pihak lain sepenuhnya. Lawan seperti itu terlalu mengerikan untuk membiarkan pihak lain menjadi mengerikan. Sembuh, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati lain kali.
Keduanya seperti dua pita, bergegas dari ranah surga ke ranah kemanusiaan, benar-benar pengejaran lintas batas yang nyata. Laki-laki Swire kini telah meninggalkan sedikit martabat terakhir, dan kehormatan serta wajah semua adalah udara baginya sekarang. Sekarang, selama dia bisa selamat, semuanya mudah untuk dikatakan, selama ada waktu untuk pulih, dia akan menjadi lebih kuat dan tak tertandingi lagi. Pada saat itu, dia akan menghancurkan semua musuh. Dia tidak menginginkan bulan lagi, dia ingin menghancurkan seluruh bulan untuk menghilangkan rasa malu hari ini. Sasaran, Alam Du Jiaxuan. Pria Taiko dan Chen Nan menerobos batas kecepatan satu demi satu. Itu benar-benar 1000 mil dalam sekejap. Gunung dan sungai menderu di bawah mereka, dan pemandangan di bawah ini berubah melampaui imajinasi. Dalam waktu singkat, mereka bergegas melintasi pegunungan ribuan mil dari Dujia Suanji. Chen Nan merasa agak berat di hatinya, kalau-kalau ada 6 tokoh kuno di depannya, dia tidak berani memikirkannya lagi. Namun, dia tidak merasakan nafas yang mengerikan dari keenam. Pergi ke neraka. Chen Nan akhirnya menyusul lawan lagi, dan jiwa tombak dewa terlempar keluar, seperti kilat paling terang, cahaya keemasan meraung, menyeret cahaya ekor ribuan kaki, dan menembus tubuh lelaki kuno itu dalam sekejap. Memakukannya dengan ganas di gunung. Apa? Pria Taiko itu berteriak dan dipakukan di tebing, berteriak kesakitan dan pingsan. Namun, ketika dia naik ke udara, Chen Nan menyerang dengan kekuatan tertinggi. Sebuah pukulan menghantam pipinya, darah berhamburan dengan beberapa gigi patah, pipi pria Taiko itu hampir cekung. Dia sangat marah, membalikkan setengah tubuhnya dan menyerang Chen Nan. Ledakan. Ribuan bayangan kaki ditendang dari rantai Chen Nan, semuanya di mulut atas pinggul dan perut Song Sandep, lukanya memacu darah, dan dia meraung, menjerit, dan terbang ribuan kaki. Pada akhir tahap terakhir, Chen Nan tidak bisa berhati lembut, dan dia baik kepada iblis di depannya, dan dia pasti akan membawa bencana ke puncak. Sosoknya berkedip-kedip, seperti gambar hantu yang kecewa, menghilang di udara di tempat, dengan cepat muncul di depan pria Taiko, pukulan 8 jiwa yang tak tertandingi ditembak secara berurutan, semua dibombardir di dada pria Taiko, Song Zandep, seperti kelopak layu, hancur di bawah badai. Apakah kamu mati? Chen Nan berdiri diam di kekosongan dan mencari dengan hati-hati. Tiba-tiba dia melihat sedikit kemuliaan bersatu. Chen Nan terkejut dan geram lagi, menyaksikan jiwa kecil berkumpul lagi, dan dia berteriak, sialan. Apakah ini benar-benar tubuh abadi? Tidak dapat membunuhnya. Aku tidak percaya. Jiwa ini punah. Dia memainkan hukum orang keempat dari keluarga Chen, dan kekuatan mengerikan yang berspesialisasi dalam menghancurkan jiwa mulai berfluktuasi dalam teror. Apa? Pria Taiko itu berteriak, dan cahaya jiwa kecil runtuh lagi. Apakah kamu mati? Chen Nan melirik dengan dingin ke segala arah, mencari jejak jiwa pria Taiko itu. Banyak tuan di atas bulan, di dunia, dan melalui ingatan kristal, semuanya menonton dengan gelisah. Hati semua orang bersemangat dan ketakutan sampai ekstrim. Pada akhirnya, tidak ada yang mau gagal, dan mereka ingin benar-benar membunuh karakter kuno yang mengerikan. Sebuah riak tercermin dalam hati Chen Nan, dia melambai dengan cepat, roh emas tombak dewa yang indah muncul di tangannya, dia seperti komet, menukik ke gunung yang tinggi dalam sekejap, dan tombak-tombak itu lurus ke depan. Chen Nan dan dewa tombak menembus gunung tinggi dalam sekejap, menyebabkannya segera hancur. Pria Taiko itu terlalu kuat, dan beberapa pukulan dahsyat tidak bisa membuatnya benar-benar hancur, dia masih hidup dan bersembunyi. Ah, sial, nak, kau tidak bisa membunuhku, ingat bahwa suatu hari aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Pria Taiko itu diangkut oleh Chen Nan pada tombak dewa dan menggeram ketakutan. Kamu tidak punya kesempatan. Hari ini aku harus mengirimmu ke neraka. Chen Nan menjawab dengan dingin. Pria Taiko itu marah dan sombong, dan mengertakkan giginya dan tertawa dengan dingin, haha. Beraninya mengambilku. Tidak, aku akan menerimanya. Teriak Chen Nan. Dia mengambil lelaki kuno itu dengan tombaknya, membantingnya, dan kemudian menangkapnya dalam sekejap, dan menusuknya lagi. Ini diulang beberapa kali. Jiwa dan daging Song Sandebu bahkan lebih rusak. Keduanya manusia. Chen Nan memainkan hukum orang ketiga dari keluarga Chen, dan sisa-sisa pria Taiko dibagi menjadi 2 bagian lagi. Hukum yang mengerikan ini adalah perpaduan antara kekuatan waktu dan ruang. Meskipun jiwa dan tubuh yang terpisah tidak berjauhan, mereka sama mengerikannya dengan mereka di 2 dunia. Mereka benar-benar mengerikan dan secara efektif membunuh Song Sande di luar angkasa kain dimulai dengan aturan ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat hukum itu, Chen Nan juga enggan menggunakannya berulang kali, karena dia tahu bahwa setiap kali dia menggunakannya, pihak lain akan memahaminya, dan pada akhirnya mungkin tidak berguna. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Dia tidak lagi mempertahankan, semua gerakan pembunuhan akan disajikan satu persatu. Setiap saat, dunia sudah punah. 2 aturan mengerikan lainnya, pria Taiko itu tidak hanya sepenuhnya menghancurkan dagingnya, tetapi juga jiwanya meleleh, dan hanya cahaya 2 kepalan tangan yang bersinar. Hukum tidak valid, aku, selamanya. Esensi dari 2 kelompok jiwa melarikan diri dari ruang ini yang dipenjara oleh pemerintahan Chen Nan dan bergabung ke dalam alam Dujia mendalam. Di atas bulan, semua orang menghela nafas dengan penyesalan dan mulai khawatir. Si Jin Shenlong berteriak, mamanya adalah serangga mati. Semua orang merasakan hal yang sama, memikirkan 6 pria yang begitu mengerikan, dan semua orang merasa kedinginan. Chen Nan dikejar seperti ini, jika Anda bertemu dengan mereka.
Pada saat pria Swire hendak bergegas ke realem Dujia mendalam, jiwa Divine Spear dibuang oleh Chen Nan lagi, memaku esensi jiwa redup ke tanah. Reinkarnasi suci, kepunahan terlalu kosong, 3000 dunia, 3000 mil es, jiwa sudah mati, keduanya manusia. Setiap saat, dunia sudah punah. Chen Nan benar-benar cemas. Dia mengejar di sini, dan dia merasakan bahaya ganas samar-samar. Bagian depan tampak seperti binatang buas kuno yang bisa melahap semua yang menunggunya. Dia membunuh mata merahnya dan memukul semua pembunuhan, terlepas dari apakah tubuhnya tahan. 8 jiwa terkuat dari keluarga Chen bertindak pada esensi jiwa pria Taigu hampir pada saat yang sama, dan sosok setan Dewa Taiji juga bergegas keluar saat ini. Prinsip-prinsip dari 8 tuan keluarga Dao Chen telah hampir menyatu bersama, bertindak atas jiwa Song Zandep. Kekuatan destruktif yang mengerikan menghancurkan cahaya jiwanya lagi dan lagi, tetapi esensi jiwa pria Taiko bersatu lagi dan lagi, tetapi setiap kali itu hancur, kelompok cahaya jiwa akan jauh lebih lemah. 8 prinsip keluar pada saat yang sama, dan kekuatan di tubuh Chen Nan hampir kosong. Dia jatuh di pintu keluar Dujia Xuanji dan tidak bisa bergerak lagi. Jika dia masih tidak bisa membunuh pria Taiko, dia benar-benar tidak bisa melakukan hal lain. 8 aturan hukum berganti-ganti, menghancurkan jiwa manusia purba berulang-ulang, menonton kelompok cahaya menjadi semakin pudar, tetapi kekuatan 8 aturan juga akan habis, dan cahaya jiwa ilahi akhirnya bergegas keluar. Aku, selamanya. Mendengarkan kata-kata gila dan dingin, Chen Nan hampir putus asa. Namun, pada saat ini, sosok iblis yang berputar diselimuti dan menutupi jiwa cahaya ilahi. Sial, teriak pria Taiko itu dengan marah. Pada saat ini, semua pembudidaya yang prihatin dengan pertempuran ini sedang melakukan pemukulan hebat. Apakah itu di atas bulan, atau antara langit dan bumi, hati semua orang terikat pada gambar pertempuran terakhir. Sosok iblis Taichi membungkus Song Zandep dalam bentuknya, dan bentuknya berubah secara drastis. Tampaknya monster akan menghancurkannya. Sosok iblis menyelimuti cahaya jiwa manusia purba bergegas ke langit dan berputar dengan keras, mengungkapkan nafas hidup dan mati yang tak berujung, dan emas dan sinar hitam yang mengerikan bersinar di seluruh dunia. Suasana ilahi dan mengerikan hidup berdampingan. Cahaya bersinar selama setengah jam, dan suara suram terakhir menembus dari sosok dewa iblis, keabadian abadi. Saya tidak mau. Lalu ada keheningan yang mematikan. Sosok iblis perlahan melambat, perlahan-lahan berputar di langit, dan akhirnya sosok besar itu, lampu menyala, menyusut dengan cepat, dan bergegas ke tubuh Chen Nan. Di atas bulan, surga, dan dunia, melihat semua pembudidaya ini, semua saraf tegang dilepaskan, semua orang berkeringat, dan semua orang hampir pingsan. Meskipun tidak ada di tempat kejadian, tampaknya semua orang terbenam di dunia dan berpartisipasi dalam pertempuran yang luar biasa ini. Meskipun pada akhirnya sosok Taiji misterius melahap jiwa pria Taiko, jelas bahwa jika Song Zandep berada di puncaknya, sosok iblis tidak bisa membantunya. Saya harus mengakui bahwa orang-orang Taiko benar-benar mengerikan, kesulitan dan kebetulan memenangkan pertempuran ini. Chen Nan telah memulihkan vitalitas dan berdiri memegang tombak emas. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan akhirnya berjalan menuju Dujia Xuanji. Pemandangan Shuro yang seperti neraka muncul di depan matanya, mayat tak berujung menumpuk di depannya, noda darah kering, puing tengik, mayat menumpuk menjadi potongan-potongan dan gunung. Gas mayat tebal menyelimuti seluruh Dujia Xuanji, dan pegunungan di kejauhan dikelilingi oleh kabut hitam berpita, yang tampak sangat mengerikan. Tidak ada jejak kejayaan, jenazah dan gas mayat yang jorok, dan jenazah mayat serta parit darah, yang membuat tempat ini mengejutkan dan mengerikan. Dujia Xuanji yang malang berubah menjadi neraka surah. Pemandangan di depannya begitu mengerikan. Mayatnya terkoyak, tidak ada pria, wanita, dan anak-anak. Bahkan wanita hamil dengan kejam terbelah dua, dan ada 2 atau 3. Anak berusia setahun, wajah yang ketakutan, mengejutkan dan mengerikan. Mayat itu dipenuhi kabut hitam, dan bau busuk itu berasap. Chen Nan, memegang tombak dewa emas, melangkah maju selangkah demi selangkah di Dujia Xuanji. Dia harus mengatakan bahwa suasana hatinya sangat rumit. Keluarga ini adalah musuhnya. Jika mereka tidak terbunuh, mereka akan memiliki pertempuran cepat atau lambat. Namun, melihat situasi yang menyedihkan hari ini, dia tidak memiliki sensasi balas dendam di dalam hatinya. 7 kuno terlalu kejam. Jika para pembudidaya keluarga Du terbunuh, dia tidak berpikir ada apa-apa, tapi ketujuh yang sekuat dahulu bahkan melambaikan pisau tukang daging kepada wanita dan anak-anak, yang terlalu kejam dan jahat. Ada lebih dari 50.000 makhluk, kecuali ribuan manusia biasa, semuanya tragis. Di sini telah menjadi domain mati. Semua gunung dan dataran kosong, apakah itu vegetasi atau hewan, mereka semua diambil dari kehidupan, neraka yang benar-benar ada di bumi. Suasana hati Chen Nan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tetapi langkah kakinya sangat tegas, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Pada saat ini, apakah di bulan, atau di langit dan di dunia, banyak kristal memori telah hancur, dan kita tidak bisa lagi mengintip segala sesuatu di alam mendalam Dujia. Uzu mengerutkan kening, ada larangan kuat di alam mendalam Dujia untuk mencegah dunia luar dari mencongkel, dan ingatan kristal telah hancur karenanya. Chen Nan terlalu ceroboh, meskipun 6 lelaki kuno lainnya tampaknya tidak berada di alam mendalam itu jelas tanah mereka yang berat di sana, dan masih ada bahaya tertentu ketika Chen Nan masuk seperti ini. Petik 2.
Chen Nan berjalan melewati lautan mayat, tombak emas mengepal erat di tangan kanannya, menunjuk ke depan, bergerak maju dengan kuat. Setelah terbang di atas lusinan gunung dan melewati 3 dataran besar, dia akhirnya datang ke daerah di mana ada fluktuasi yang mengerikan, fluktuasi energi yang kuat di sini yang membuatnya merasa tidak enak di hatinya, seolah-olah ada binatang buas purba kuno sibuk di sini. Di sini, mayat-mayat secara bertahap berkurang. Ini adalah dataran yang sunyi, tetapi sekarang lebih tepat untuk menyebutnya gurun, karena tidak ada lagi kehidupan di sini. Di atas padang pasir yang luas, hanya gunung batu yang berdiri dengan tiba-tiba, tempat sumber utama fluktuasi. Chen Nan memegang tombak dewa dan mendarat perlahan, menatap gunung batu dengan hati-hati dan serius. Kabut hitam itu melonjak, gunung batu itu tingginya ribuan kaki, dan menutupi area seluas 7 atau 8 km persegi. Batu hitam itu melonjak dengan energi aneh, memberi orang perasaan yang sangat aneh, bahkan jiwa dapat dilihat secara samar dan diam-diam. Dengar, kau benar-benar bisa mendengar ratapan ribuan jiwa, di sini, seolah-olah itu bukan gunung batu, tapi gunung mayat. Ini sama sekali bukan ilusi, ini adalah perasaan yang sebenarnya. Gunung batu jahat. Chen Nan berjalan maju ke kaki gunung. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan memasukkannya ke dinding batu dengan kekuatan. Cahaya keemasan batu itu runtuh, dan 1 ton batu berguling ke bawah, memancarkan cahaya hitam. Chen Nan menarik napas, dan kegelapan penampilan Xishan jauh lebih rendah daripada interior. Dia segera tahu alasannya, karena penampilan yang hampir jahat ternyata adalah noda darah kering. Meliputi warna asli hitam dan cerah. Pengorbanan hidup, pengorbanan darah. Gunung batu keramat dengan kehidupan. Ada jawaban untuk semua pertanyaan, jiwa yang meratap itu nyata, terbunuh dengan kejam dan gunung batu dikorbankan. Tidak ada keraguan bahwa kematian tragis semua orang di alam dunia mendalam hanya digunakan sebagai pengorbanan untuk ternak, dan menggunakan energi hidup mereka sebagai pengorbanan berdarah. Mau tidak mau, Chen Nan harus terus mengeksplorasi dan mencari tahu akar masalahnya. Dia ingin tahu apa yang dilakukan 7 malaikat tertinggi di sini. Dia tidak menemukan akar masalahnya sampai dia terbang ke sisi lain gunung batu tempat pengorbanan darah dilakukan. Tengah gunung, pintu redup berdarah ke ruang angkasa, menyinari cahaya aneh. Sial, di mana Du Jiaxuanji terhubung? Chen Nan penuh firasat buruk, dan dia membawa tombak emas ke depan. Gerbang ruang besar setinggi 10 kaki, berdiri dalam bentuk bulan di sisi gunung, darah bercahaya, tetapi di dalamnya penuh dengan napas suci, yang tidak sesuai dengan kabut darah dan bangkai di luar, dan tampaknya sangat tidak sesuai. Chen Nan tidak ragu-ragu, dan melangkah masuk. Pintu ruang awalnya seperti lorong batu giok putih, tetapi ketika dia berjalan keluar 100 kaki jauhnya, cahaya kekacauan muncul, dan cahaya itu bersinar. Melihat ini, Chen Nan sudah percaya bahwa Du Jiaxuanji memiliki saluran ruang angkasa yang tidak diketahui, dan tidak tahu kemana itu mengarah. Orang-orang Suire rupanya pergi dari sini. Chen Zan memegang tombak ilahi di tangannya, dan mulai terbang dengan kecepatan cepat, dengan cepat melintasi saluran ruang angkasa. Dia ingin memahami kemana keenam orang itu pergi. Dengan latihannya yang mengerikan, kecepatan tidak diragukan lagi adalah batas yang mengerikan di dunia, tetapi setelah 2 jam penerbangan penuh, ia belum mencapai akhir. Sampai jam ketiga, cahaya kekacauan berangsur-angsur redup, dan awan hitam bercampur darah, secara bertahap mulai berdifusi dalam saluran luar angkasa ini. Chen Nan tahu bahwa itu mungkin tidak terlalu jauh dari pintu keluar, dan kabut hitam dan gas darah pasti berasal dari ujung yang lain. Ya, bagian depan adalah pintu keluar, tetapi pintu darah menghalangi jalannya, dan pintu darah 10 kaki menutup bagian depan. Chen Nan mencoba menusuk ke depan dengan tombak dewa, tetapi pada saat ini ada darah yang meledak, mengguncang tombak dewa dengan keras, dan pintu darah mengeluarkan suara mengerikan seperti siulan sihir, mengeluarkan sepotong darah mempesona, dan kabut hitam di dekatnya melonjak, seolah-olah tangan yang tak terlihat menggapainya. Setelah beberapa upaya, Chen Nan harus mundur. Gerbang darah berisi kekuatan yang mengerikan. Jika dia membombardir dengan ganas, dia seharusnya bisa mengguncangnya, tapi aku takut itu akan menyebabkan banyak gerakan. Keenam tokoh kuno telah berlalu. Saya takut mereka akan terkejut jika mereka bertindak seperti ini. Ini benar-benar mustahil. Sekarang mereka harus mundur. Di mana Du Jiaxuanji terhubung? Chen Nan bingung. Chen Nan memikirkan Songsan Debu, pria kuno yang kuat yang pernah mengatakan kepadanya, duniamu, lebih dari sekali. Maksudnya dia bukan milik dunia ini. Mungkinkah setelah gerbang darah terhubung ke dunia lain, dan bukankah itu sesederhana sepotong dunia yang mendalam dan sepotong ruang? Ini sangat mungkin. Chen Nan tiba-tiba memikirkan dunia ketiga, bukankah seharusnya? Setelah gerbang darah, apakah itu dunia ketiga? Dia pikir itu mungkin, tetapi sepertinya tidak. Dia benar-benar berharap bahwa itu adalah pintu gerbang ke dunia ketiga. Jika ini yang terjadi, keenam tokoh kuno pasti harus terbalik dengan setan dan orang lain, yang tentunya akan menghilangkan tekanan pada surga dan dunia. Pada saat ini, tidak pantas untuk tinggal untuk waktu yang lama. Chen Nan meninggalkan alam dunia mendalam, dan seperti komet menembus langit, ia dengan cepat terbang ke alam dan kemudian bergegas menuju bulan. Kembali ke bulan, suara sorak-sorai datang, dan generasi muda dari keluarga Chen mengenali garis darah keluarga Chen. Pertempuran sengit siang dan malam membuat kelompok tuan muda ini mengubah kesan mereka tentang Chen Nan. Datang dan mengelilingi dia seperti pahlawan. Zijin Shenlong, Bayi Naga, Gusi, Iblis Tua Kunlun,
dan orang-orang lain juga sangat bersemangat. Perangan ini terlalu sulit, dan terlalu sulit untuk membunuh laki-laki Taiko. Butuh waktu lama bagi Chenan untuk melewati generasi muda keluarga Chen. Tamon, Yuxin, dan talenta lainnya memiliki kesempatan untuk datang dan memberi selamat padanya. Hanya Dan Taixuan yang berdiri dengan tenang seperti peri kesepian di kejauhan tanpa bergerak. Baru setelah emosi semua orang berangsur-angsur tenang, Chen Nan dengan sungguh-sungguh melaporkan kepada 4 leluhur dan 5 leluhur. Dia tahu bahwa 2 barang antik tua itu begitu umum sehingga dia mungkin bisa berspekulasi. Mendengar Chen Nan berbicara tentang semua yang ada di alam mendalam keluarga Du, semua orang pindah. 50.000 nyawa dipanen dengan kejam, dan untuk membuka saluran ruang angkasa, ini memang hal yang mengerikan. Apa akhir dari saluran luar angkasa? Apakah ini tempat rahasia kuno, atau Suanji yang sangat kuno? Semua orang berpikir dalam-dalam. Hanya 4 leluhur dan 5 leluhur yang terlihat sangat jelek. Mereka saling melirik, dan keempat leluhur berkata dengan sangat sulit, saya pikir, saya tahu di mana saluran itu terhubung. Wajah Wuzu pucat, mengatakan, sebenarnya, kami sudah lama ragu, tapi kami selalu sedikit tidak percaya, sampai hari ini akhirnya kami percaya. Mereka benar-benar bukan milik dunia ini. Semua orang terkejut, ini berita yang benar-benar mengejutkan. Setan besar Sen Seng bertanya, apakah itu orang dunia ketiga? Wajah Shizu sangat tidak sedap dipandang, mengatakan, tidak, ini dunia yang mengerikan, dunia yang tidak kita mengerti. Semua orang kaget, sampai era yang bergejolak ini, banyak rahasia tak dikenal perlahan muncul. Surga dan dunia dikenal oleh semua orang, dan belum lama ini dunia ketiga dan dunia yang rusak baru saja diketahui semua orang, dan sekarang dunia baru telah muncul, yang setara dengan 5 dunia. Tidak mengejutkan, bagaimana mungkin ada dunia lain? Semua orang tidak mempercayainya. Wuzu Chang menghela nafas, dunia yang hancur dulunya adalah dunia nyata, tetapi dihancurkan, tetapi kita tidak tahu nama aslinya, sehingga kita dapat menandainya sebagai dunia ketiga dan menamainya dunia keempat. Orang-orang Taiko memang berasal dari dunia yang tidak kita mengerti, kita bisa menyebutnya dunia kelima. Petik 2. Ada kekacauan di atas bulan, yang luar biasa. Sampai suara itu berangsur-angsur mereda, keempat leluhur berkata, banyak barang antik kuno tahu 3 dunia, dunia, surga, dan dunia ketiga. Namun, ada 6 legenda dalam mitologi dan legenda tertua. Itu seperti petir pada hari yang cerah, berdering di telinga semua orang. 4 leluhur berkata, teori 6 Dao, bahkan relatif terhadap karakter zaman kuno, juga merupakan legenda ketiadaan, tetapi banyak barang antik kuno di zaman kuno sangat percaya bahwa 6 Dao benar-benar ada, dan percaya bahwa di masa lalu yang paling lama di masa lalu, ada 6 perang. Petik 2. 6 cara. Bumi, surga, dunia ketiga, dunia keempat yang rusak. Butuh waktu lama bagi orang untuk bangun, mereka adalah dewa, mereka abadi, tetapi ketika 6 mitos muncul kembali, mereka mungkin hanya manusia. Semua orang telah memperkirakan bahwa badai besar yang belum pernah terjadi akan segera dimulai. Wuzu menghela nafas, meskipun kita tidak bisa percaya di dalam hati kita harus mengakui hari ini bahwa apa yang kita tebak di hati kita menjadi kenyataan. Chen Nan memikirkan informasi penting yang pernah diungkapkan Qianlong. Setan pernah memiliki firasat bahwa akan ada sekelompok karakter yang mengerikan. Para penguasa surga dan dunia mungkin menderita rasa sakit karena kekalahan. Sekarang semuanya telah menjadi kenyataan, tampaknya iblis sudah meramalkan sesuatu. Raja Iblis bergegas untuk mengumpulkan semua master tingkat ke ranah ketiga, dan apa yang ingin diperbaiki tampaknya menjadi hal yang lebih penting. Chen Nan berbicara tentang barang-barang tanpa pagu harga ini gelombang www.metalnovel.com gelombang mungkin barang antik lama Chen bisa menebak apa. Keempat leluhur berpikir untuk waktu yang lama dan berkata, karena 6 legenda dapat direproduksi, iblis mungkin ingin memperbaiki reinkarnasi legendaris. Samsara, apa itu? Tanya keluarga Chen muda. Dan ini juga suara semua orang ingin tahu. Nenek moyang keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, secara khusus, saya tidak tahu betul, tapi itu hanya beberapa rumor yang tidak jelas yang tercatat dalam buku-buku kuno keluarga Chen. Kelima leluhur berteriak kepada generasi muda dari keluarga Chen, kamu dilahirkan di usia yang bergejolak, kamu beruntung dan tidak beruntung. Karena jika legenda ke-6 Dao muncul kembali, kamu akan melihat kekuatan dewa-dewa kuno sejati dalam waktu dekat, sebagian besar dari mereka mungkin mati, tetapi beberapa dari mereka mungkin disublimasikan, dan tidak ada keraguan bahwa yang berikutnya mungkin lebih mengerikan daripada kekacauan dan malapetaka dunia. Petik 2. Dunia ini bergejolak, para dewa dan setan berada dalam kesulitan besar. 8 kata ini mengejutkan Chen Nan. Dia telah bertanya kepada 4 leluhur dan 5 leluhur lebih dari sekali. Apa yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi mereka tidak pernah menolak untuk mengungkapkannya. Sekarang, mungkin mereka dapat mempelajari beberapa rahasia dari mulut mereka.